Pada sebuah meteor besar yang mengambang melalui kekosongan tak berujung berdiri Soul Beast, tubuh utama Qinlai di punggungnya. Api hijau melintas di mata Soul Beast, berkedip seolah-olah sedang menatap ke dimensi lain. Sabit tulang putih yang disempurnakan dengan seni rahasia dari Soul Rache berisi gumpalan jiwa Soul Beast. Qinlai bisa menggunakan koneksi jiwa untuk mendeteksi di mana sabit tulang putih berada, dan bahkan bisa melihat sekeliling. Karena untaian jiwa itu, sabit tulang putih menjadi sepasang mata Qinlai. Alam rahasia yang tersembunyi di dalam aliran ruang yang kacau di sekitar alam roh. Adegan tiba-tiba muncul di api hijau yang menyala di mata Soul Beast. Adegan tiba-tiba menjadi jelas. Istana kristal 5 warna, alun-alun batu giok putih yang luas. Alam pribadi Miao Yizi. Qinlai melihat struktur bagian dalam dan tata letak melalui sabit tulang putih. Sebelumnya, dia mengizinkan Miao Yizi pergi karena tidak mudah untuk menjebaknya karena Miao Yizi ahli dalam seni rahasia spasial. Juga, dia tidak punya energi untuknya. Membunuh Diego dan Sato adalah prioritasnya. Miao Yizi, yang memiliki pemahaman yang besar tentang jiwa, tidak terpengaruh oleh jiwa Soul Beast yang melahap segera, dan terlalu sulit untuk ditangkap hidup-hidup. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Miao Yizi selanjutnya. Dia ingin melihat kemana Miao Yizi akan bersembunyi jadi dia menggunakan sabit tulang putih untuk diam-diam mengamati gerakannya. Selama Miao Yizi tidak meninggalkan sabit tulang putih ini, jika dia mau, dia bisa membuat pintu bintang dan segera menghubunginya. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia hanya ingin memahami wanita ini. Dia ingin tahu lebih banyak tentang wanita ini. Di alam rahasia yang berwarna cerah dan indah, Miao Yizi duduk di sisi alun-alun batu giok putih dan dengan bingung menatap tablet batu giok di tangannya. Lama kemudian, benang cahaya perak keluar dari jari-jarinya yang ramping dan mendarat di tablet batu giok, mengikuti polanya yang beriak dengan energi spasial. Tablet kecil itu tiba-tiba mengeluarkan getaran spasial yang kuat. Tampaknya membuat koneksi dengan tablet giok lain di alam semesta. Puluhan detik kemudian, sosok kurus dan tua perlahan muncul di tablet giok. Orang ini adalah orang tua yang ahli dalam kekuatan spasial dan telah mencari Qinlai di arus ruang yang kacau. Dia juga mencoba menghentikannya datang ke Boluo Realm. Orang tua itu bernama Chen Lin. Anda mengatur agar orang-orang menyergap kami, ekspresi Miao Yizi dingin. Menyerangmu, Chen Lin terdiam dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, adik perempuan, Anda tahu perilaku saya. Seandainya saya benar-benar mengirim seseorang untuk menyergap Anda, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Juga, jika saya sangat ingin menghentikan Anda, bukankah saya akan menyerang terakhir kali kita bertemu? Kalau begitu itu orang lain dari keluarga Qin. Miao Yizi mencibir. Orang lain dari keluarga Qin, Chen Lin berpikir dan kemudian berkata, seharusnya tidak. Selain Tuan Tua, tidak ada yang tahu Tuan Muda Qin berada di alam Boluo. Juga, Tuan Tua tidak memerintahkan saya untuk melakukan apapun meskipun dia tahu Anda akan melakukannya. Alam Boluo. Sebelumnya, bukan Tuan Tua yang menyuruhku menemukanmu. Aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Saat dia mengatakan ini, Miao Yizi terdiam. Apakah kamu baik-baik saja juga? Apakah kamu tahu siapa yang menyergapmu? Chen Lin berkata dengan rasa ingin tahu. Miao Yizi menatap tablet giok itu, ekspresinya sedikit rumit. Itu mungkin binatang jiwa gelap yang hidup. Binatang jiwa gelap, Chen Lin menjadi lebih terkejut. Saya mendapatkan senjata ganasnya. Saya menemukan Master Tian Qi, dia bilang dia tidak tahu asal-usulnya, kata Miao Yizi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk meminta Tuan Tua datang melihatnya? Chen Lin bertanya. Tidak dibutuhkan. Miao Yizi menolak dengan dingin dan berkata, selama kamu tidak melakukannya. Aku tidak punya apa-apa lagi, selamat tinggal. Adik perempuan, apakah Anda berada di alam rahasia pribadi Anda? Saya mungkin akan segera kembali ke alam roh. Jika nyaman, apakah mungkin untuk berbicara langsung dengan Anda, kata Chen Lin. Jangan datang, kita tidak punya apa-apa untuk didiskusikan, Miao Yizi mengerutkan kening dan berkata. Tuan Tua ingin mendiskusikan masalah Tuan Muda Qin dengan Anda. Aku tidak ingin membicarakan dia. Tablet giok di tangan Miao Yizi tiba-tiba menghilang ke dalam cincin spasial. Diskusinya dengan Chen Lin berhenti. Di samping, untaian jiwa yang tersembunyi dengan kemampuan laten jiwa gelap pada sabit tulang putih dengan jelas mencatat percakapan antara dia dan Chen Lin. Adik perempuan, Tuan Tua, Tuan Muda Qin. Duduk di meteor yang jauh, mata Qinlai berkilat. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa kakeknya diam-diam memperhatikan setiap gerakannya. Dia juga mengetahui bahwa Chen Lin telah menemukan Miao Yizi sebelum Miao Yizi datang ke alam Boluo, dan mencoba mencegahnya membuat pintu masuk ranah rahasia di alam Boluo.
Dia juga belajar tentang hubungan antara Miao Yizi dan Chen Lin. Akibatnya, dia bahkan tidak terburu-buru untuk memasuki ranah rahasia pribadi Miao Yizi melalui sabit tulang putih. Dia merasa, jika dia meninggalkan sabit tulang putih di tangan Miao Yizi, mungkin dia akan segera melihat kakeknya dan orang lain dari keluarga Qin. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak gelisah. Segera, tubuh utamanya dan avatar Soul Beast pergi menemui Teng Yuan dan yang lainnya. Ketika dia datang ke medan perang, dia menemukan Ma Feng, Zhuo Weidan, dan Gong Seng Yuan benar-benar hilang. Aroma darah masih tertinggal di udara. Dia tahu bahwa daging para ahli Void Realm adalah makanan yang bagus untuk orang-orang seperti Teng Yuan. Bahkan jika mereka dari ras manusia. Qin Lai, kamu tidak bisa merawat wanita itu, Nifit berkata dengan aneh. Dia ahli dalam seni spasial, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke arus ruang yang kacau di luar Spirit Realm. Aku tidak bisa membunuhnya. Qin Lai tidak menyembunyikan apapun dan berkata, tetapi jika dia ingin kembali lagi, itu akan menjadi setidaknya 1 dekade. Anda akan aman untuk sementara waktu. Juga, ada pintu masuk spasial rahasia di segerombolan meteor yang bisa terhubung ke ranah Raskadal. Apakah Anda tertarik? Alam Raskadal, Teng Yuan berpikir dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ada kadal raksasa peringkat 10 di ranah Lizard Rache. Kami tidak ingin menyinggung perasaannya sekarang. Baik, Qin Lai tidak memaksakan masalah ini dan berkata, aku akan mengirimmu kembali ke Boluo Realm. Bagus. Juga, kami berencana untuk pergi ke Abyss, kata Tyler dengan penuh semangat. Qin Lai membentuk pintu bintang dan memimpin kelompok itu ke penghalang kristal alam Boluo. Seorang budak jiwa dari ras Asura masih ada di sana. Ketika mereka sampai di sana, dia membentuk pintu bintang lagi. Menggunakan Zhuangjing sebagai media, dia mengirim Teng Yuan dan yang lainnya ke tanah ras binatang kuno. Kemudian, dia menggunakan pintu bintang untuk mengirim avatar Soul Beast ke tempat bawah tanah tempat Asura Rache tinggal. Setelah menyerap energi berdaging Diego dan Sato ke dalam dimensi Ling Tombstone, energi berdaging yang tersimpan di dimensi Ling Tombstone berlimpah. Oleh karena itu, dia mampu membuang begitu banyak kekuatan garis keturunan untuk berulang kali membuat pintu bintang di antara alam. Setelah melakukan semua ini, Teng Yuan dan yang lainnya mulai mengumpulkan para ahli ras Boluo Realm untuk mempersiapkan perjalanan ke Abyss. Avatar Soul Beast-nya tinggal di gua bawah tanah untuk terus mengasimilasi seni rahasia Soul Rache. Tubuh utamanya meninggalkan Boluo Realm menuju Land of Chaos. Dia datang ke Flaming Sun Island. Di Flaming Sun Island, para ahli Nirvana Realm dan Soul Altar hampir semuanya pergi ke Abyss. Tang Siki sibuk membuat formasi teleportasi besar di Pulau Bayi Jahat. Song Tingyu adalah satu-satunya yang tersisa menjaga Flaming Sun Island bersama dengan beberapa praktisi bela diri yang relatif lemah. Ketika dia kembali ke Flaming Sun Island, dia mengeluarkan dimensi Ling Tombstone, dan memanggil mayat dewa yang tidur di bawah air. Ketika 8 mayat dewa muncul dari air, batu nisan penyegel iblis yang melayang di udara melepaskan cahaya pelangi yang terhubung dengan pusar 8 mayat dewa. Energi daging yang besar melonjak keluar dari dimensi Ling Tombstone dan membanjiri 8 mayat dewa. Energi berdaging yang dia sempurnakan menggunakan Sato, Diego, dan beberapa iblis neraka dengan cepat menghilang. Semua energi ini mengalir ke 8 mayat dewa. 8 mayat dewa ini awalnya setinggi 150 meter. Terbungkus dalam api dan kilat, mereka tumbuh sekali lagi. Mereka tumbuh 50 meter lagi sebelum berhenti. Di dalam 8 mayat dewa, energi daging yang awalnya sangat besar menjadi lebih menakutkan setelah diisi ulang. Dalam persepsinya, kekuatan 8 mayat dewa ini hampir mencapai tahap awal Void Realm. Menguasai. 8 mayat dewa semuanya memiliki cahaya kecerdasan di mata mereka setelah mereka mencapai ketinggian 200 meter. Mereka berlutut dan mengucapkan ucapan manusia. Mayat dewa akhirnya hidup kembali setelah energi kedagingan mereka diisi kembali. Kami adalah 8 prajurit dewa dari Patriark Keluarga Blaze. Batu nisan pengisi daging ini adalah simbol dari Patriark Keluarga. Itu ada di tangan Anda, oleh karena itu, mulai hari ini, Anda adalah tuan baru kami. 8 mayat dewa berkata dengan keras serempak menggunakan bahasa ras dewa. Mayat dewa yang menyebut diri mereka, 8 jenderal dewa, dari keluarga Blaze berlutut di laut di sekitar Pulau Flaming Sun dan berteriak keras dalam bahasa ras dewa. Banyak orang di Pulau Flaming Sun, Pulau Abu-Abu, dan Pulau Darah dikejutkan oleh 8 mayat dewa yang berbicara bahasa manusia dan bahasa ras dewa. Banyak praktisi bela diri berkumpul. Qin Lai sedikit mengernyit. Dia terbang ke udara dan melihat kerumunan. Dia berteriak, seperti kamu. Saat dia berbicara, dia mengirim pemikiran jiwa ke 8 jenderal dewa.
Dia terbang menjauh dari setting Sun Islands. 8 Jenderal Dewa secara mental terhubung dengannya. Ketika mereka menerima perintahnya, tubuh mereka setinggi 200 meter tenggelam kembali ke laut. Mereka bergerak di bawah air. Setengah jam kemudian, Qinlai muncul di wilayah perairan yang jauh dari Flaming Sun Island. 8 Jenderal Dewa sekali lagi muncul di permukaan. Mata mereka jernih dan bersinar dengan api kecerdasan. Mereka jelas adalah makhluk darah dan jiwa. Qinlai tidak bisa memperlakukan mereka seperti mayat lagi. Batu nisan pengisi daging ini adalah simbol dari patriark keluarga Blaze. Apakah kamu yakin? Dia menunjuk ke Demon Sealing Tombstone dan bertanya dengan serius. Setiap orang yang memiliki Flash Filling Tombstone ini dapat mewakili patriark keluarga Blaze di Gatrace. Ada berapa banyak Flash Filling Tombstones seperti ini? Dia menanyakan banyak pertanyaan yang dia miliki. Di masa lalu, 8 mayat dewa dapat bergerak dan membunuh atas perintahnya, tetapi tidak dapat berkomunikasi secara verbal dengannya. Pada saat itu, mayat dewa benar-benar bonekanya. Hari ini, setelah menerima pengisian energi berdaging dan tumbuh setinggi 200 meter, sisa-sisa jiwa dari 8 makhluk ini tampaknya benar-benar berkumpul bersama. Dengan kata lain, mulai sekarang, mereka benar-benar hidup kembali. Mereka bukan lagi mayat dewa. Hanya ada 5 batu nisan pengisi daging di semua ras dewa. Batu nisan pengisi daging ada di tangan para patriark keluarga ras dewa. Ini adalah aturan yang diturunkan di ras dewa, jawab Jenderal Dewa terkemuka. Hanya 5 batu nisan pengisi daging. Qinlai tercengang. Dia tahu bahwa sejarah batu nisan penyegel iblis yang kemudian terungkap memiliki nama lain, batu nisan pengisi daging, akan luar biasa. Dia tahu bahwa ini akan menjadi harta karun bahkan di ras dewa. Tapi dia tidak menyangka bahwa hanya ada 5 batu nisan pengisi daging di ras dewa yang perkasa. Ras dewa adalah penguasa wilayah luar angkasa. Mereka telah menaklukkan alam yang tak terhitung jumlahnya dan memperbudak banyak ras cerdas. Semua tanda menunjukkan bahwa ras dewa telah mengumpulkan kekayaan yang mengerikan di alam semesta yang tak ada habisnya. Begitu luas sehingga kekuatan alam roh bahkan tidak bisa membayangkannya. Ras yang kaya dan kuat seperti itu yang telah berkembang selama puluhan ribu tahun hanya memiliki 5 batu nisan pengisi daging. Dia tidak bisa mempercayainya. Kami bukan anggota ras dewa, dan tidak tahu banyak tentang rahasia ras dewa. Kami hanya tahu bahwa ras dewa hanya memiliki 5 batu nisan pengisi daging, kata Jenderal Dewa terkemuka. Kamu? Apa identitasmu di antara ras dewa juga? Apakah keluarga lain memerintahkan entitas lain sepertimu? Tanya Qinlai lagi. Kami hanya setia pada keluarga Blaze, kata Jenderal Dewa terkemuka dengan bangga. Oh kenapa begitu? Qinlai terkejut. Keluarga Blaze menaklukkan kita, jadi kita bersumpah setia pada keluarga Blaze. Keluarga lain tidak memiliki kekuatan untuk memerintah kita, kata Jenderal Dewa. Berapa banyak dari rasmu yang masih mematuhi keluarga Blaze? Qinlai bertanya. Ketika dia menanyakan ini, mata sang Jenderal Dewa meredup. Dia berkata, dengan jelas putus asa, saya tidak tahu. Kami telah tidur terlalu lama, kami tidak tahu situasi sekarang atau berapa banyak dari ras kami yang masih hidup. Bisakah Anda berbicara tentang spesifiknya? Qinlai bertanya. Tentu saja. Jenderal Dewa mengangguk. Dia kemudian menceritakan hubungan antara rasnya dan keluarga Blaze. Perlombaan ini disebut ras Titan, ras yang kuat, meskipun jumlahnya sedikit. Ras Titan pernah memiliki era yang makmur di tempat yang jauh dari alam roh. Pada kekuatan mereka yang terkuat, mereka berani menghadapi ras yang kuat seperti ras jiwa, ras dewa, dan ras roh. Ini adalah ras kuno dengan sejarah panjang. Anggota ras Titan akan terus tumbuh seiring dengan bertambahnya kekuatan mereka. Mereka dilahirkan dengan kekuatan besar, temperamen yang berapi-api, dan tidak takut mati dalam pertempuran. Garis keturunan ras Titan tepat di bawah ras dewa, ras roh, dan ras jiwa di alam semesta. Menurut Jenderal Dewa ini, sifat unik garis keturunan ras Titan adalah mereka hampir tidak bisa dibunuh. Bahkan jika seorang Titan akan dipotong-potong, dibunuh, dan jiwa mereka dihancurkan, mereka masih bisa hidup kembali. Ketika potongan-potongan Titan saling berdekatan, mereka akan berkumpul bersama. Daging mereka memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi makhluk lain untuk mengumpulkan energi daging. Ketika energi kedagingan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka bisa merasakan lokasi bagian lain dari tubuh mereka. Potongan-potongan mereka akan berkumpul dan bergabung. Jiwa para Titan yang hancur tidak akan hilang secara alami di alam semesta. Jiwa-jiwa yang tersisa perlahan akan pulih seiring waktu. Jiwa-jiwa yang tersisa dapat berkumpul dan bergabung seperti potongan tubuh fisik mereka. Ketika tubuh fisik hampir lengkap, jiwa mereka yang tersisa akan menemukan tubuh mereka di alam semesta dan bergabung.
Kecuali jika seorang Titan dibunuh dengan beberapa metode khusus yang menyempurnakan tubuh dan jiwa mereka sepenuhnya, mereka akan hidup kembali suatu hari nanti. Karena para Titan memiliki garis keturunan yang menolak untuk membiarkan mereka mati, mereka tidak takut mati dan berani melawan ras terkuat di alam semesta. Ras Titan bahkan telah mengatur wilayah alam semesta mereka sendiri. Ketika keluarga Blaze menginvasi wilayah tempat ras Titan tinggal, mereka mengalami pertempuran berdarah dengan ras Titan. Banyak ahli ras dewa meninggal. Keluarga Blaze dan ras Titan berjuang selama ribuan tahun. Pada awalnya, keluarga Blaze tidak mengetahui karakteristik garis keturunan ras Titan yang membuat mereka tidak dapat dibunuh. Hanya setelah mereka menemukan para Titan yang telah meninggal tidak lama sebelumnya hidup kembali tak lama setelah itu dan bergabung dengan medan perang lagi, mereka secara bertahap mengetahui tentang garis keturunan mereka. Mereka membayar harga yang mahal untuk itu. Kemudian, mereka menggunakan flash filling tombstone untuk memurnikan setiap Titan yang mereka bunuh. Titan Rache menderita kerugian besar. Perlombaan Titan terlalu sedikit jumlahnya. Kekuatan mereka melemah karena mereka tidak bisa hidup kembali. Pada akhirnya, dikalahkan oleh banyaknya pasukan keluarga Blaze, mereka bersumpah setia kepada keluarga Blaze. Setelah Titan Rache bersumpah setia, mereka menjadi kekuatan tempur terkuat untuk keluarga Blaze. Mereka menemani keluarga Blaze dalam kampanye mereka dan menunjukkan kekejaman mereka di alam. Ras Titan menjadi kekuatan tempur terkuat di bawah keluarga Blaze. Dalam periode waktu itu, keluarga Blaze adalah keluarga yang paling banyak bertarung dalam 5 keluarga ras dewa dan memperoleh paling banyak. Pada saat itu, keluarga Blaze memiliki kekuatan paling besar untuk berbicara di ras dewa. Itu adalah waktu terbaik dari keluarga Blaze. Ketika keluarga Blaze bertarung dengan perlombaan jiwa, anggota ras Titan akan memiliki jiwa mereka yang sepenuhnya disempurnakan oleh anggota perlombaan jiwa. Mereka tidak bisa hidup kembali, dan ras Titan menjadi ketakutan. Karena keluarga Blaze salah menghitung kekuatan perlombaan jiwa, dan tidak segera menggunakan kekuatan dari 4 keluarga lainnya, mereka menderita kerugian yang serupa dengan yang diderita ras Titan dari mereka. Keluarga Blaze kehilangan status mereka di antara ras dewa. Kemudian, ketika ras dewa dan ras jiwa akhirnya bertarung satu sama lain, kelima keluarga semuanya berpartisipasi dan membuat ras jiwa membayar dengan darah. Alam roh secara tidak sengaja ditemukan dalam perang antara ras dewa dan ras jiwa. Ketika ras dewa menyadari bahwa alam roh adalah alam berukuran super, mereka dengan tegas berhenti melawan perlombaan jiwa. Mereka mulai menyesuaikan perkembangan mereka dan mulai menaklukkan alam roh. Mereka dengan mudah menaklukkan alam roh. Saat bertarung melawan Soul Rache, banyak saudaraku yang mati. Kemudian kami menemani keluarga Blaze untuk menaklukkan Spirit Realm. Titan menjelaskan kepada Qinlai. Namun, dalam perang 120.000 tahun yang lalu, beberapa Titan juga mati ketika bertarung melawan manusia dan ras lain dari alam roh. Ketika keluarga Blaze mundur saat itu, mereka seharusnya membawa anggota rasku yang masih hidup bersama mereka. Kami 8, karena kepala kami terpenggal selama pertempuran, membutuhkan lebih banyak waktu untuk hidup kembali. Kami tidak dapat dibawa begitu saja, kami ditinggalkan di alam rahasia yang tersembunyi untuk memberikan kekuatan fisik untuk mempertahankan alam rahasia. Setelah kematian kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu mengapa batu nisan pengisi daging tertinggal. Aku hanya tahu sebanyak ini. Anggota ras Titan ini memberitahu Qinlai semua yang dia tahu. Ada tempat yang aneh jauh di dalam laut dan pegunungan di dunia tengah. Itu tampak seperti terdiri dari 9 lapisan langit biru. 9 tingkat tampak seperti 9 langit yang tumpah dari sungai surgawi ke lautan awan. Energi roh dunia di sini sangat kaya. 9 lapisan ruang yang terlihat ditumpuk di tengah lautan awan tampak seperti 9 alam yang terhubung. Mereka tampak cantik dan penuh teka-teki. Istana yang indah dan tempat tinggal yang mewah dapat dilihat di setiap tingkat. Gunung dan sungai, pasang surut, dan flora dan fauna yang tak terbatas dapat ditemukan di sini. Itu adalah pemandangan kemakmuran yang berkembang pesat. Ini adalah dunia surga ke-9. Hari ini, di langit biru tingkat 8, 6 orang berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggung. Semua 6 praktisi bela diri milik ras manusia. Yang tertinggi di antara mereka tidak melebihi 2 meter. Namun pada kenyataannya, mereka memberikan kehadiran 6 raksasa, gunung yang tinggi saat mereka berdiri di puncak di antara awan. Nama mereka adalah Pei Tianchong, Si Beihai, Hong Qing, Ao Mingde, dan Lu Jinghuane. Mereka masing-masing milik surga ke-9, aliansi 6 cara, aula berbintang, sekte reinkarnasi, keluarga Ao dan keluarga Lu. Mereka adalah pemimpin generasi kedua dari sekte mereka. Semua 6 pemimpin dari 6 kekuatan besar telah berkumpul di surga ke-9 hari ini.
Rencana eksplorasi surga ke-9 telah dihentikan sementara, kata Pei Tianchong. Dia adalah orang yang memanggil mereka semua hari ini. 5 pemimpin penting dunia tengah yang tersisa tetap diam. Mereka menunggu Pei Tianchong untuk melanjutkan. Kami perlahan-lahan mendapatkan pijakan sejak ras dewa diasingkan dari alam roh. Karena alam roh terhubung ke banyak alam besar, kami juga diberi kesempatan untuk menjelajahi dan menaklukkan banyak dunia besar. Ras manusia secara keseluruhan telah mengalami ledakan pertumbuhan yang eksplosif dalam sekitar 10.000 tahun terakhir. Pengaruh kami telah meluas jauh ke wilayah yang dikenal. Ras naga, ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras asura. Mereka semua adalah ras yang kuat pada suatu waktu, tetapi mereka perlahan-lahan tertinggal di belakang jejak kita. Kami, 6 kekuatan besar, terutama telah mendapatkan banyak dari ekspedisi ini. Pei Tianchong memandang 5 pemimpin lainnya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia membuka mulutnya sekali lagi, namun, mungkin ini saatnya untuk menghentikan langkah kita untuk sementara. Belum lama ini, surga ke-9 telah kehilangan kontak dengan 6 kelompok eksplorasi. Saya tahu bahwa mereka semua telah binasa di alam luar. Ada ras lain jauh di dalam alam luar yang belum kita ketahui dengan baik. Mereka telah melihat ras dewa. Keluarga Ji juga telah membuktikan bahwa ras dewa mendekati kita. Mungkin saja mereka akan menyerang Spirit Realm lagi dalam waktu dekat. Si Beihai dari Six Ways Alliance mengangguk perlahan dengan tatapan acuh tak acuh. Beberapa alam jauh di bawah kendali kami telah dibantai oleh para ahli yang tidak dikenal. Akibatnya banyak nyawa melayang. Hal yang sama juga terjadi pada kami. Hong Qing dari Starry Hall bergema. Kurasa kita semua pernah mengalami beberapa masalah. Pei Tianchong berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya baru saja menerima kabar bahwa Qin Lai, putra Qin Hao, masih hidup. Qin Lai putra Qin Hao. Si Beihai menyipitkan matanya dan bertanya dengan bingung, dulu ketika kamu mengambil nyawanya, kamu memastikan bahwa jiwanya benar-benar hancur, bukan jadi bagaimana dia hidup kembali. Sejujurnya, aku sama bingungnya denganmu. Saya benar-benar yakin bahwa jiwanya padam saat itu, kata Pei Tianchong. Itu tidak masalah. Si Heihai melambaikan tangan sembarangan. Tidak masalah jika anak kecil seperti dia hidup atau mati. Dia bukan Qin Hao, dia tidak bisa mempengaruhi apapun bahkan jika dia masih hidup. Para pemimpin lainnya jelas tidak peduli dengan berita ini. Mereka semua mendesak Pei Tianchong untuk melewati masalah sepele ini dan langsung ke pokok permasalahan. Bagi mereka, satu-satunya alasan mereka memilih Qin Lai sebagai titik terobosan mereka 300 tahun yang lalu adalah identitasnya. Karena mereka berhasil mengusir keluarga Qin dari dunia tengah, mereka tidak lagi peduli apakah Qin Lai hidup atau mati. Tak satu pun dari kita di sini diinvestasikan pada orang yang tidak berharga. Biasanya, seseorang seperti dia bahkan tidak akan meninggalkan kesan di benak kita. Pei Tianchong mengerutkan kening sebelum melanjutkan, jadi percayalah padaku ketika aku mengatakan aku tidak membesarkannya untuk membuang waktu kita. Baru pada saat itulah kelima pemimpin itu mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Mereka semua tahu bagaimana Pei Tianchong bekerja. Sebagai pemimpin surga ke-9 saat ini, dia tidak memiliki tulang ketidakberdayaan dalam dirinya. Mereka semua menatapnya dengan bertanya. Kalian semua harus ingat bahwa Qin Lai memiliki darah ras dewa di dalam dirinya. Jejak keseriusan mewarnai wajah Pei Tianchong. 300 tahun yang lalu garis keturunan Qin Lai tidak aktif, tapi sekarang saya dapat meyakinkan Anda semua bahwa garis keturunannya telah terbangun, dan mencapai peringkat 6. Juga, dari segi energi roh, dia seharusnya berada di tahap tengah dari alam fragmentasi. Garis keturunan ras dewanya telah terbangun. Petik 2. Peringkat 6. Tahap tengah dari alam fragmentasi. Raut ketidakpedulian menghilang dari wajah kelima pemimpin itu. Mereka sekarang terlihat sama seriusnya dengan Pei Tianchong. Garis keturunannya bukan satu-satunya yang berubah. Pei Tianchong menghela nafas sedikit sebelum melanjutkan. Setelah garis keturunannya terbangun, dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Menurut berita terbaru, dia telah menjadi penguasa sejati tanah kekacauan. Oh benar, sepertinya dialah yang berada di balik perubahan drastis di Boluo Realm belum lama ini. Dia bahkan membimbing ras bayangan gelap yang tinggal di Boluo Realm kembali ke benua Nether dan menyatukan 3 ras. Belum lama ini, ras Nether Realm telah memberikan pukulan telak kepada Blue Flame Manor dari Six Ways Alliance. Bocah ini kejam dan cukup pintar untuk menyatukan ras Boluo Realm dan kekuatan besar Land of Chaos sebagai satu. Dia benar-benar berbeda dari siapa dia 300 tahun yang lalu. Dia mulai terlihat sedikit seperti Qin Hao saat itu. Pei Tianchong berkata dengan cemas. Pemimpin 6 kekuatan besar tiba-tiba terdiam. Lama kemudian, Hong Qing dari Starry Hall mengerutkan kening.
Kembali pada masa itu, para tetua pasukan kita telah bersumpah untuk tidak pernah terlibat di tanah kekacauan kecuali benar-benar diperlukan. Tanah itu. Dia menggelengkan kepalanya. Keluarga Qin mungkin telah meninggalkan dunia tengah, tetapi kita semua tahu mereka pasti telah mengumpulkan kembali kekuatan mereka setelah lebih dari 300 tahun, kata Lu Jinghuan dengan mata gelap dan suara tenang. Banyak orang asing mulai menggunakan artefak roh keluarga Qin selama beberapa tahun terakhir, kan ini bukti bahwa keluarga Qin tidak menganggur. Kita bisa menaklukkan alam luar jauh lebih cepat jika orang asing itu tidak memiliki artefak roh itu. Si Beihai mendengus dingin. Kami belum berhubungan dengan keluarga Qin selama 300 tahun terakhir, tapi saya pikir Anda semua akan setuju bahwa keluarga Qin sangat kuat, kata Pei Tianchong. Kelima pemimpin itu menjadi lebih serius dari sebelumnya. Mereka semua jelas setuju dalam hal ini. Saat itu, mereka telah bersatu di bawah satu panji justru karena keluarga Qin sangat kuat. Mereka telah mengusir keluarga Qin dari dunia tengah karena mereka takut keluarga Qin akan memakan mereka satu persatu. Meskipun tanah kekacauan adalah milik keluarga Qin sejak awal, faktanya Qin Lai melakukan apapun yang dia inginkan sekarang di tanah kekacauan itu berarti keluarga Qin akhirnya memasuki kembali alam roh setelah 300 tahun. Pei Tianchong menyuarakan pikirannya. Pada saat yang sama, ras dewa semakin gelisah. Fakta bahwa Qin Lai memiliki darah ras dewa dalam dirinya berarti Qin Hao sangat dekat dengan seorang wanita dari keluarga Blaze. Aktivitas Qin Lai di tanah kekacauan, pergerakan keluarga Qin dan kedatangan ras dewa, aku ingin tahu, apakah mereka semua berhubungan satu sama lain. Mata semua orang berubah dalam sekejap. Mungkin sudah waktunya bagi kita untuk melakukan kontak dengan keluarga Qin dan mencari tahu persis apa yang mereka rencanakan, kata Pei Tianchong. Kelima pemimpin berpikir sejenak sebelum mengangguk berulang kali. Rencana Istana Matahari dan Kuil Bulan untuk Boluo Realm mungkin gagal, mengingat Miao Yizi telah mengembalikan hadiahnya. Hong Qing dari Starry Hall tiba-tiba menimpali. Keluarga Ji dan Istana Skymender juga telah mengirimi kami pesan. Mereka menyuruh kami untuk mengendalikan Kuil Bulan dan Istana Matahari dan melarang mereka membunuh para penghuni alam Boluo. Pei Tianchong mengerutkan kening. Istana Skymender dan keluarga Ji tidak setuju dengan cara kita sejak lama. Si Beihai mendengus dingin. Jika bukan karena Skymender Palace, para penghuni Nether Realm itu tidak akan bisa kembali ke benua Nether. Blue Flame Manor tidak akan mengalami pukulan keras. Ras dewa kembali ke alam roh, dan ras kuno yang kuat memiliki cabang di alam Boluo. Jika kita benar-benar membantai setiap makhluk cerdas terakhir di alam Boluo, kita mungkin akan membuat mereka melawan kita sepenuhnya. Kami ingin mereka bertarung melawan ras dewa jika mereka kembali, jadi mungkin bijaksana untuk menahan diri sedikit, kata Hong Qing serius. Baiklah, kita akan menghentikan aktivitas kita di Boluo Realm untuk saat ini. Pei Tianchong berpikir dalam-dalam sejenak. Mari kita mencari jejak keluarga Qin di alam luar dan menemukan bukti bahwa mereka berkolusi dengan ras dewa. Saya juga akan memberitahu orang-orang saya untuk mengawasi Qin Lai dan tanah kekacauan. Itu semuanya. Di laut dalam Flaming Sun Island. Qin Lai sedang duduk di atas bahu Generadewa dan memurnikan esensi darah kehidupan menggunakan energi berdaging halus yang tersisa di dalam Flash Filling Tombstone. Setelah kultivasinya mencapai alam nirvana dan garis keturunannya telah mencapai peringkat 7, jumlah esensi darah kehidupan yang bisa dia sempurnakan telah naik lagi. Kali ini, dia menyempurnakan total 1024 esensi darah kehidupan sebelum dia mencapai batasnya. Esensi darah kehidupan adalah intisari darah. Tidak hanya dia bisa mengeksekusi semua jenis seni rahasia Blood Codex dengan mereka, dia juga bisa melepaskan kekuatan garis keturunan secara maksimal selama pertempuran. Saat kultivasinya meningkat dan pengenalannya terhadap garis keturunan semakin dalam, dia secara bertahap menyadari bahwa seni roh darah leluhur darah, seni pemurnian darah, dan seni kodeks darah lainnya melengkapi garis keturunan uniknya dengan sangat baik. Leluhur darah adalah tokoh kunci dalam kebangkitan umat manusia seperti leluhur jiwa. Pengetahuannya tentang darah memungkinkan umat manusia untuk mencuri garis keturunan ras kuno yang kuat dan memperkuat keturunan mereka. Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri. Sepotong tulang merah tiba-tiba terbang keluar dari cincin spasialnya dan bersinar dengan cahaya berdarah. Dia memusatkan pandangannya pada potongan tulang berdarah itu. Jiang Zuze adalah orang yang memberinya paruh kedua kodeks darah. Itu berisi setengah dari warisan darah Blood Progenitor. Di masa lalu, dia tidak benar-benar mempelajari kodeks darah ini karena dia sibuk dengan segala macam hal, tetapi dia akhirnya menemukan waktu luang untuk itu hari ini. Jaring darah tak terelakkan, sungai surgawi darah biru, seni jiwa darah hebat. Banyak nyanyian mnemonik terbang keluar dari Blood Codex dan menjadi tercetak dalam ingatannya saat dia menjelajahi informasi baru dengan jiwa dan darahnya. 1 jam kemudian,
Paruh kedua Blood Codex benar-benar menyatu dengan pikirannya. Bagian kedua dari Blood Codex mengajarinya beberapa seni tempur rahasia berdasarkan seni roh darah dan beberapa cara untuk mengedarkan darahnya. Yang paling mengejutkannya adalah seni yang disebut seni rahasia mencuri darah. Itu adalah seni tentang bagaimana menggabungkan garis keturunan ras manusia dan garis keturunan ras kuno yang kuat bersama-sama. The Bloodstealing Secret Art menguraikan tentang bagaimana manusia dan klan asing harus bergabung satu sama lain, bagaimana garis keturunan bayi dapat dikatalisasi selama kehamilan, dan bagaimana membangkitkan garis keturunan bayi setelah mereka lahir. Setelah membaca seni rahasia mencuri darah, Qinlai sekarang memiliki alasan untuk percaya bahwa seni aneh ini adalah asal mula kemampuan ras manusia untuk mencuri garis keturunan. Itu berasal dari pengetahuan tertinggi darah leluhur tentang darah. Tiba-tiba, Qinlai teringat sesuatu yang Jiang Zuze katakan padanya di masa lalu. Dia mengatakan bahwa leluhur darah bekerja keras untuk kemajuan umat manusia selama hidupnya, tetapi dia akhirnya disalahpahami oleh umat manusia dan pergi dengan akhir yang pahit. Anehnya, ras dewalah yang sangat memuji leluhur darah. Mereka bahkan mencoba yang terbaik untuk memindahkan tubuhnya ke makam dewa setelah dia meninggal. Seni rahasia pencuri darah ini mungkin mengapa kekuatan besar dunia tengah mampu mencuri garis keturunan ras kuno yang kuat. Saat Qinlai mengingat kata-kata Jiang Zuze di masa lalu, dia secara bertahap menemukan kebenaran yang tidak dikatakan oleh pembudidaya darah saat itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa leluhur darah pasti telah dibunuh oleh rasnya sendiri, bangsanya sendiri. Seni rahasia pencuri darah ini mungkin merupakan sumbu yang mengakhiri hidupnya. Semua keluarga manusia yang bisa mencuri garis keturunan ras kuno yang kuat seharusnya mendapat manfaat dari seni ini. Dengan kata lain, mereka pemimpin generasi pertama dari kekuatan besar adalah orang-orang yang membunuh Blood Progenitor. Apakah keluarga Qin berpartisipasi dalam pembunuhan leluhur darah? Mata Qinlai tampak dalam saat dia merenungkan dirinya sendiri. Esensi darah yang tampak seperti berlian darah berkilau melayang di sekelilingnya. Keluarga Qin bukan pasukan veteran. Mereka hanya menjadi kekuatan peringkat emas dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, saya tidak ingat ada darah campuran di keluarga Qin. Semua orang kecuali saya adalah manusia murni. Jadi keluarga Qin mungkin tidak berpartisipasi dalam pembunuhan ini, pikirnya. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba menyala. Seni rahasia mencuri darah. Apakah proyek darah sempurna ras dewa berhasil karena mereka terinspirasi oleh seni rahasia pencuri darah garis keturunanku bisa memperbaiki garis keturunan ras asing dan mencuri kemampuan laten garis keturunan terbaik mereka? Itu pasti cara mencuri garis keturunan yang paling kuat dan paling menakutkan, kan? Mungkin seni rahasia pencuri darah adalah alasan mengapa proyek darah sempurna ras dewa berakhir dengan sukses. Qinlai menggigil ketika dia memikirkan hal ini. Perasaannya tentang seni rahasia pencuri darah jauh berbeda dari saat dia pertama kali melihatnya. Alasan ras manusia bisa menjadi penguasa alam roh dan menaklukkan alam luar yang terhubung dengannya adalah karena satu, leluhur jiwa telah membantu ras manusia dan dua, ras manusia sendiri telah mulai menggabungkan ras kuno yang kuat, garis keturunan ke dalam tubuh mereka sendiri. Selain itu, seni rahasia pencuri darah mungkin menjadi kunci di balik keberhasilan proyek darah sempurna ras dewa. Penelitian khusus ini tidak hanya mempengaruhi masa depan umat manusia. Itu mungkin menjadi alasan utama di balik pembentukan darah sempurnanya. Dia sangat terkejut dengan penemuan ini. Seorang jenius, leluhur darah benar-benar jenius. Dia memuji berulang kali. Pada saat itulah nyala api merah tiba-tiba terbang keluar dari gelabelannya. Roh api kekosongan dan kekacauan akhirnya menyelesaikan evolusinya ke peringkat 7, dan tepat setelah dia menyempurnakan lebih dari 1000 esensi darah kehidupan. Sosok kecil menyerupai kilin api berjongkok di sampingnya setelah terbang keluar dari gelabelannya. Meskipun berada di peringkat 7, itu hanya sebesar guk-guk. Seluruh tubuhnya tertutup api. Roh api menari-nari di sekelilingnya sambil menyeret ekor api. Itu mengekspresikan kegembiraannya sepenuhnya. Tidak lama kemudian, roh api menyampaikan rasa laparnya yang dalam kepada Qinlai melalui matanya, serta pesan jiwa. Qinlai segera menyadari bahwa roh api peringkat 7 membutuhkan banyak bahan roh atribut api. Dia membuang semua batu roh dan kristal atribut api yang dia miliki di cincin spasialnya ke bahu prajurit dewa terkemuka. Ketika dia selesai, itu seperti gunung kecil yang tumbuh di atas bahu jenderal dewa. Namun, perut roh api tampaknya hampir tak berdasar. Itu mengkonsumsi dan mencerna bahan roh atribut api dengan kecepatan yang luar biasa. Itu benar-benar berhasil menyelesaikan material roh atribut bukit api dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak hanya itu, ia menggelengkan kepala dan ekornya karena tidak senang. Cincin spasial Qinlai benar-benar dikosongkan dari batu roh atribut api pada saat ini. Sungguh rakus,
Qin Lai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, kita bisa makan setelah kita kembali. Dia memerintahkan 8 jenderal dewa untuk tenggelam ke laut dalam di sekitar Pulau Flaming Sun. Kemudian, dia memimpin roh api kembali ke Flaming Sun Island. Tiba-tiba, dia merasa seperti kehilangan kendali atas kekuatan guntur dan kilatnya bahkan sebelum dia mendekati Pulau Flaming Sun. Aneh. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan mencoba mengedarkan pemberantasan guntur surgawi menggunakan kilat cair di dalam kolam petir Kaisar Guntur Mark. Rurp, gemuruh-gemuruh datang dari langit Flaming Sun Island, diikuti oleh tawa keras dan jujur. Nenek moyang Terminator, Qin Lai juga tertawa ketika mendengar tawa itu. Di atas Flaming Sun Island, altar jiwa yang terbuat dari petir yang bersilangan melayang dengan bangga. Altar jiwa itu memiliki 4 level. Penyebab raungan yang didengar Qin Lai yang menyebabkan petir di tubuhnya kehilangan kendali adalah altar jiwa 4 tingkat itu. Itu adalah altar jiwa guntur dari Forefather Terminator, Nan Zhengtian. Setelah pengasingan selama 1 dekade, Forefather Terminator berhasil menembus alam abadi di bawah kutukan yang dilemparkan oleh leluhur kutukan di tanah kekacauan, dan memasuki alam void yang menakjubkan. Ini adalah satu-satunya orang yang mencapai alam void di era terbaru di tanah kekacauan yang diketahui Qin Lai. Nan Zhengtian, sebagai orang terkuat di tanah kekacauan, memiliki potensi mengerikan yang tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Hahaha. Di awan, Forefather Terminator duduk di altar jiwa 4 tingkat dan tertawa ketika dia melihat Qin Lai. Dia dalam suasana hati yang baik. Dalam benaknya, dia memikirkan Qin Lai seperti setengah dari seorang murid, dan memiliki hubungan seperti seorang teman dan seorang guru. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum dia bangkit di Sekte Terminator, kakek Qin Lai telah membimbingnya dalam seni guntur dan kilat. Dia menggunakan kerja kerasnya sendiri untuk menggantikan Suran dan menjadi Master Sekte dari Sekte Terminator. Di bawah kepemimpinannya, Terminator Sek menang melawan Black Fudo Cult, memaksa kembali Asura Rache of Suluo Realm dan mendominasi Land of Chaos. Dia membuktikan dirinya kepada leluhur Sekte Terminator. Dia selalu merasa hormat dan kagum terhadap Qin San. Bertahun-tahun kemudian, ketika Qin Lai datang ke tanah kekacauan dari benua pasang surut, dan melewati pengadilan makam para dewa, Chu Li memperkenalkan yang lain kepadanya. Melalui pemberantasan guntur surgawi, nama keluarga, Qin, dan detail lainnya, dia mengkonfirmasi hubungan antara Qin Lai dan Qin San sejak dini. Karena ini, dia menaruh banyak perhatian dan perhatian pada Qin Lai. Dia memberikan hati guntur yang mendalam, yang telah dia pahami sendiri kepada Qin Lai tanpa keberatan. Qin Lai menggunakan itu untuk mendominasi semua lawannya sekaligus. Ketika kultus Fudo Hitam dan 3 keluarga menyerbu Kepulauan Matahari Terbenam, dialah yang memberi perintah untuk menjaga Qin Lai tetap hidup. Segera kemudian, rahasia garis keturunan ras Dewa Qin Lai bocor. Berbagai kekuatan bersekutu bersama untuk menekannya agar menyerahkan Qin Lai. Dikelilingi oleh 3 ras Gold, dia masih menentang konsensus dan tidak akan menyerah pada Qin Lai. Pada akhirnya, Qin San mengatur agar Tate mengirim Qin Lai ke alam Boluo. Karena ini, dia sangat marah. Dia mengabaikan keadaan di tanah kekacauan dan mengabaikan 3 ras hantu. Keras kepala dan ketidakpamahadewanya menyebabkan 3 ras Goul melompati Sekte Terminator dan memulai pembantaian mereka di tanah kekacauan. Sekte Iblis Ilusi, 3 keluarga, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Artefak Surgawi. Mereka semua menderita kerugian besar. 8 kekuatan peringkat perak yang pernah bekerja sama untuk memaksanya menyerahkan Qin Lai, karena kegemarannya menderita akibat tindakan mereka sendiri. Mereka hanya berani tinggal di dalam formasi pelindung mereka dan menjilati luka mereka. Buto of the Heaven Goul Rache yang telah terluka berhasil menciptakan altar jiwa 4 tingkatnya dan menciptakan gelombang darah di tanah kekacauan. Sebagai orang terkuat di tanah kekacauan, penguasa Sekte Terminator, Nan Zhengtian bertindak ekstrim dan bertindak sesuai keinginannya sendiri. Seringkali, dia mengabaikan kebaikan yang lebih besar, dan baik dan jahat. Dia selalu menjadi sosok yang kontroversial. Namun, Qin Lai mengagumi Nan Zhengtian, dan dia adalah sosok yang memberi Qin Lai kehangatan seorang penatua. Dibandingkan dengan pelatihan lembut Limu, dan perlindungan lembut Duan Qianji, perhatian Nan Zhengtian terhadapnya penuh dengan dominasi. Ini unik untuk Nan Zhengtian. Wah, selama pengasinganku, apa yang kamu lakukan membuatku merasa tua. Dia menyeringai dan mulai memuji Qin Lai tanpa syarat ketika Qin Lai datang. Bahkan jika saya tidak dalam pengasingan, bahkan jika saya mencapai alam void lebih awal, saya tidak akan seperti Anda dan tidak bisa dengan mudah mengurus 3 ras hantu. Juga, selain dari 3 ras hantu, Anda mengalahkan orang barbar timur juga. Haha, karena tindakanmu, karena kamu berhasil menjaga ketertiban di tanah kekacauan,
aku tidak khawatir dan membangun altar jiwa 4 tingkat. Dia penuh dengan senyuman. Dia benar-benar merasa bangga dengan Qinlai. Penghancuran 3 ras hantu, pembantaian orang barbar timur, kembalinya Jiang An, mundurnya Jiang Zuze, persahabatan dari Boluo Realm, Qinlai adalah orang di balik semua ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia tidak pergi ke pengasingan, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menyelesaikan bahaya yang dihadapi tanah kekacauan dalam dekade ini. Apa yang dia rasakan paling terhibur adalah ketika Flaming Sun Island mendominasi, dan memiliki kekuatan dari 3 keluarga Nether Realm, Qinlai tidak bertindak kasar untuk melenyapkan Sekte Artefak Surgawi, Gunung Pedang Surgawi, Sekte Setan Ilusi dan Kultus Fudo Hitam yang pernah menjadi musuh Flaming Sun Island miliknya. Qinlai bahkan dengan murah hati membuka pintu untuk semua pasukan di Tanah Kekacauan, dan menawarkan untuk membawa mantan musuhnya ke Abyss untuk berburu. Dia menanggapi jenis kemurahan hati, semangat, dan kurangnya keserakahan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan masa lalu seperti yang dilakukan Qinlai. Dia tahu, bahkan jika dia keluar dengan kultivasi Void Realm, jiwa Tanah Kekacauan adalah Qinlai. Dia tidak merasakan kesedihan apapun, dia merasa sangat terhibur. Dia merasa bahwa Tanah Kekacauan telah sepenuhnya berubah karena Qinlai. Dia tidak bisa memberi Tanah Kekacauan transformasi semacam ini. Tapi Qinlai diam-diam menyelesaikannya. Nenek moyang, saya memiliki warisan dari Kaisar Guntur. Saya pikir. Qinlai terbang ke awan dan tersenyum cerah pada Nan Zhengtian. Dia bersiap untuk menjelaskan pemberantasan Guntur Surgawi, dan apa yang telah dia dapatkan dari tanda Kaisar Guntur ke yang lain. Tapi sebelum dia bisa mulai, Nan Zhengtian melambaikan tangan untuk menghentikannya. Saya tahu dari mana warisan kultivasi Anda berasal. Nan Zhengtian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tapi aku tidak membutuhkannya. Qinlai terdiam. Kaisar Guntur seperti kita, juga anggota ras manusia. Dia bisa memahami kebenaran kekuatan petir dan guntur selangkah demi selangkah untuk menjadi salah satu dari 3 kaisar umat manusia. Mengapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama? Ekspresi Nan Zhengtian berubah serius dan dia berkata, sementara saya juga mengolah seni kilat dan guntur, jalan saya tidak akan mirip dengan Kaisar Guntur. Saya selalu berpikir bahwa 3 kaisar dan 5 leluhur umat manusia dapat dilampaui. Ketika dia mengatakan ini, senyum menghina muncul. Dia berkata, saya mendengar Sue Li, Miao Fengtian, dan Jiang An juga memperoleh, atau akan memperoleh altar jiwa dan tubuh nenek moyang, begitukah? Begitulah, kata Qinlai. Sue Li dan Miao Fengtian telah bergabung dengan leluhur darah dan leluhur mayat. Jiang An juga menyatakan harapan untuk mendapatkan altar jiwa dan tubuh progenitor Fudo. Dia memilih yang sama seperti Sue Li dan Miao Fengtian. Ketiganya memilih untuk meninggalkan diri mereka sendiri dan bergabung dengan altar jiwa dan tubuh leluhur untuk mengambil jalan pintas di jalur kultivasi. Setelah Nan Zhengtian mengkonfirmasi ini, dia tersenyum menghina dan berkata dengan bangga, bahkan jika sisa-sisa Kaisar Guntur, termasuk altar jiwanya yang lengkap, disajikan di depan saya tidak akan meninggalkan semua yang saya miliki untuk bergabung dengan mereka. Petik 2. Apa yang dimiliki Kaisar Guntur, di masa depan, aku akan mendapatkan semuanya dengan kekuatanku sendiri. Dan aku mungkin tidak lebih lemah darinya di masa depan. Dia mendengus dingin dan berkata, jika seseorang bergabung dengan altar jiwa dan tubuh orang lain, mereka akan mengalami kesulitan melampaui nenek moyang. Dalam pandangan saya, ini adalah tindakan pengecut. Ketika dia mengatakan ini, dia menyeringai, kamu menguasai seni roh darah di masa lalu, kamu juga penerus sejati dari leluhur darah, tetapi kamu memberikan altar jiwa dan tubuh leluhur darah kepada Sue Li. Bahkan saat itu, hanya dari ini, aku tahu bahwa kamu akan menjadi lebih kuat dari Sue Li. Hihi, sekarang tampaknya kamu jauh lebih kuat dari Sue Li. Wah, kamu tidak mengecewakanku. Dia setuju dengan Qinlai meninggalkan tubuh leluhur darah dan altar jiwa. Ini juga salah satu alasan dia memiliki pandangan yang baik tentang Qinlai. Dia mengira dia dan Qinlai adalah orang yang mirip. Nenek moyang melebih-lebihkan, kata Qinlai sambil tersenyum. Saya tidak sembarangan memuji orang lain. Nan Zhengtian melambaikan tangannya dan berkata, saya datang kali ini untuk menemukan Anda dan pergi ke Abyss. Saya mendengar ada beberapa iblis Abyss yang kuat di sana. Saya baru saja mencapai Void Realm dan harus mencari pengalaman. Saya sedang bersiap untuk mengirim ras asing Boluo Realm ke Abyss, jika itu bukan ketidaknyamanan bagi Anda, kata Qinlai. Ini bagus. Nan Zhengtian tertawa. Setelah pembicaraan mereka, Qinlai pergi ke Flaming Sun Island untuk mendapatkan material spirit atribut api untuk spirit api. Dia juga menyiapkan bahan atribut lain untuk Spirits of Void and Chaos lainnya jika mereka bangun. Dia memasukkan semua bahan ke dalam cincin spasial.
Setelah berbicara sebentar dengan Tang Siki dan Song Tingyu, dia dan Nan Zhengtian menuju ke Pulau Pemanggilan Jiwa. The Abyss, Gurun yang Dingin. 6 praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi Alam Nirvana yang memegang artefak roh indah membentuk lingkaran saat mereka mengepung pasukan iblis neraka yang dipimpin oleh Iblis Naga Badai. Iblis Naga Badai ini dikelilingi oleh banyak iblis tempur armor perak peringkat 5 dan selusin iblis jiwa neraka Frost. Senjata di tangan para ahli Sekte Artefak Surgawi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka membentuk bola api, potongan es dan energi pedang yang berkilauan. Mantra dan artefak roh yang mempesona itu menabrak tubuh iblis neraka. Namun, selain iblis tempur armor perak peringkat 5 yang segera mati ketika artefak roh mengenai mereka, iblis neraka yang tersisa tetap berdiri. Iblis jiwa neraka Frost peringkat 6 hanya memiliki retakan tipis di tubuh mereka. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Iblis naga badai peringkat 7 meraung liar, dan menciptakan medan siklon liar. Di antara angin yang menderu, iblis naga badai menyerang 6 praktisi bela diri. Setelah mendekat, iblis naga badai mengayunkan cakarnya dengan liar. Tubuh para ahli manusia alam nirvana sama rapuhnya dengan kertas. Retakan, suara tulang pecah keluar dari tubuh mereka. Perisai cahaya kekuatan roh yang mereka bentuk langsung hancur. Iblis abis peringkat bawah mengambil kesempatan untuk menyerang dan mengelilingi praktisi bela diri manusia. Segera, hanya ada teriakan praktisi bela diri manusia yang tersisa di area ini. Di tempat di mana pilar es besar berdiri, 3 praktisi bela diri Nirvana Realm dari Gunung 10.000 Binatang melihat sekeliling dengan waspada saat mereka berpatroli. Ada lubang hitam di dalam pilar es yang membentang ke tanah. 10.000 praktisi bela diri Gunung Binatang ragu-ragu untuk sementara waktu dan kemudian bergerak menuju salah satu lubang. Tiba-tiba, jeritan ketakutan datang dari tempat mereka jatuh ke tanah. Di dalam lubang itu, darah keluar. Darah merah jelas milik manusia. Suara-suara itu dengan cepat berhenti. Setelah beberapa saat, iblis abis peringkat 7 perlahan keluar, mengunyah mayat mereka. Matanya yang dingin dipenuhi dengan haus darah dan kekejaman. Di balik gunung terbuka coklat, iblis ular bermata perak peringkat 8 yang dikelilingi oleh kilat perak menyerang Yandong yang memiliki altar jiwa 2 tingkat. Di samping Yan Bai, Wang Enze dari Gunung Pedang Surgawi, Luonan, Yan Bai, dan Zhu Xiang semuanya merilis altar jiwa mereka. Memegang pedang kelas surga mereka, mereka menggabungkan energi pedang tajam mereka di dalam altar jiwa mereka untuk menyerang iblis ular bermata perak ini. Wang Enze dan yang lainnya berkeringat banyak. Mereka sangat gugup. Pedang mereka dan jaring pedang padat yang mereka bentuk nyaris tidak berhasil memblokir iblis ular bermata perak peringkat 8 itu. Yandong mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, iblis ular bermata perak berputar saat ekornya dicambuk dengan gesit. Itu menghantam sol altar di atas kepala Zhu Xiang dengan keras. Altar jiwa Zhu Xiang segera mengungkapkan celah. Tangannya, yang memegang pedang, tampak terguncang dengan kekuatan besar. Darah merembes keluar dari telapak tangannya. Wang Enze, Luonan, dan Yan Bai mengambil kesempatan untuk menusukkan pedang mereka ke ular itu. Namun, melawan iblis abis peringkat 8 ini, mereka hanya bisa meninggalkan luka dangkal dan dangkal. Iblis ular bermata perak ini menjadi marah setelah menahan rasa sakit dan sepertinya menginginkan pembantaian. Pada saat ini, Limu terbang dengan pedang besar yang memancarkan cahaya menyilaukan di antara langit kelabu. Dia sepertinya sedang menarik air surga. Iblis ular bermata perak mendongak. Dia tampaknya menyadari bahaya dan merayap ke kejauhan. Ketika bergerak, banyak dari peringkat 6 dan 7 iblis abis yang telah bertarung dengan praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi mundur bersamanya seperti air pasang. Banyak iblis abis masih menahan teriakan praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi di dalam cakar mereka. Limu datang dengan pedangnya dan berdiri di tengah Wang Enze dan yang lainnya. Pakaiannya ditutupi dengan noda darah iblis neraka dan wajahnya pucat. Kirim pesanan, semua orang kembali ke markas dulu. Limu memandang Wang Enze. Mata Wang Enze menunjukkan seutas teror. Dia secara naluriah mengangguk. Yandong, yang bahkan lebih ketakutan, mengeluarkan batu transmisi, dan mengirim perintah ke praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Segera, banyak praktisi bela diri Nirvana Realm, Du Xiangyang, Luo Chen dan para jenius lainnya dari generasi muda kembali. Orang-orang yang kembali sedih. Beberapa wanita menunjukkan air mata di mata mereka. Paman Li, kamu juga terluka. Setelah Du Xiangyang, dia melihat ekspresi Limu dan berkata dengan heran. Dalam beberapa hari terakhir, dia menyadari betapa kuatnya Limu, dia tahu bahwa Limu adalah pedang surgawi ke-6 dan orang terkuat di Gunung Pedang Surgawi.
Pemahaman Limu tentang seni pedang melampaui 5 pemimpin gunung pedang surgawi lainnya, dan dia adalah pilar gunung pedang surgawi. Duan Qianji dan saya bekerja sama untuk membunuh iblis ular bermata perak peringkat 8, tetapi kami berdua harus membayar harga. Saya baik-baik saja, saya hanya lelah dan menderita beberapa luka ringan. Limu mengangguk dan tersenyum pahit. Dia berkata dengan cemas, situasinya tidak terlalu baik. Mendengar dia dan Duan Qianji berhasil membunuh iblis ular bermata perak peringkat 8, semua orang langsung terpesona. Baru saja, 5 pedang surgawi dari Gunung Pedang Surgawi yang bekerja bersama belum berhasil mengalahkan iblis ular bermata perak peringkat 8. Zhu Xiang telah terluka parah. Yan Dong hampir terbunuh. Jika Limu tidak berhasil tiba pada saat genting, 1 atau 2 dari 5 pedang surgawi akan terbunuh. Bagaimana pasukan lain? Yan Bai bertanya. Limu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram, tidak jauh lebih baik dari kita. Apakah perjalanan kita ke Abis terlalu terburu-buru? Pada saat ini, pemimpin 5 pedang surgawi, Wang Enze mulai menyesali keputusan mereka. Setelah datang ke Abis, dan melawan iblis Abis di sana, dia tahu betapa menakutkannya ras di tempat ini. Dia takut Gunung Pedang Surgawi tidak siap untuk ini. Kita akan bicara setelah kembali. Tempat ini terlalu dekat dengan Bahtes, kita tidak bisa tinggal lama di sini, desak Limu. Itu bagus. Wang Enze mengerutkan kening. Di tengah bebatuan raksasa di suatu tempat di Abyss Battlefield. Manusia mendirikan tenda mereka, beberapa rumah kayu sederhana dan rumah batu. Ini menjadi desa manusia kecil. Itu adalah basis operasi para praktisi bela diri dari pasukan peringkat perak Tanah Kekacauan. Tidak jauh dari sana adalah pintu masuk ranah rahasia ke alam Boluo. Kurtis dan klan Asura lainnya menjaga pintu masuk. Manusia berkumpul di sini dan saling menjaga. 6 dari kita keluar, 2 meninggal. Sangat menyakitkan, jariku benar-benar digigit oleh iblis brute bertanduk emas itu. Beberapa praktisi sekte Terminator juga meninggal. Iblis abis jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita semua akan mati di sini. Semua orang akan mati, yang lain hanya diam. Di dalam tenda dan rumah, banyak orang berbaring saat mereka menghela nafas. Orang-orang yang perlahan kembali berlumuran darah dan memiliki ekspresi gelap. Tidak ada senyum yang terlihat di wajah mereka. Tuan Sekte telah kembali. Begitu juga Tuan Gunung. Segera, Gunung Pedang Surgawi, Gunung 10.000 Binatang, Sekte Artefak Surgawi, dan praktisi bela diri Sekte Terminator mulai kembali. Orang-orang yang kembali dengan ekspresi gelap juga. Segera, Qi Yang, Feng Yi, Wang Enze, Jiang An, Lei Yan, Tang Beidou dan yang lainnya muncul di antara tempat berkumpulnya manusia. Semua orang berkumpul. Mereka saling memandang dan melihat keseriusan dan ketidakberdayaan di mata masing-masing. Iblis abis ini terlalu kuat. Beberapa saat kemudian, Feng Yi dari Sekte Artefak Surgawi memecah kesunyian. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kita datang terlalu dini? Saya pikir bahkan pasukan peringkat emas dari dunia tengah akan menderita kerugian besar jika mereka gegabah datang ke sini. Qi yang memiliki ekspresi sedih. Kematian terlalu tinggi. Lei Yan menghela nafas. Saudara Li, di mana Duan Tua? Tang Beidou menunggu sebentar dan tidak melihat Duan Qianji tiba. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Limu. Semua orang menatap Limu dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, orang-orang mulai secara bertahap menyadari bahwa Limu dan Duan Qianji adalah yang terkuat dari kekuatan manusia saat ini. Mereka memberi perhatian khusus pada aksi duo tersebut. Dia menerima luka parah. Berdasarkan kebiasaannya, dia seharusnya pergi mencari tempat untuk sembuh, kata Limu dengan cemberut. Kenapa dia tidak kembali ke sini karena dia terluka parah? Tang Beidou berkata dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terbiasa melihat banyak orang ketika dia lemah, dia mengalami kesulitan untuk benar-benar mempercayai orang lain, kata Limu dengan dingin. Tapi ini Abyss, ada lusinan Lord of the Abyss, belum lagi Great Lord of the Abyss. Tempat ini adalah yang paling aman. Tang Beidou berteriak. Limu menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kita tidak bisa terus seperti ini. Wang Enze tiba-tiba berkata, jika ini terus berlanjut, para elit Gunung Pedang Surgawi kita semua akan mati di sini. Dalam pertempuran tadi, Zhu Xiang terluka parah, Yan Dong hampir terbunuh, dan dia juga menghadapi kematian. Iblis ular bermata perak dengan garis keturunan peringkat 8 membuatnya takut. Dia merasa perlu untuk mundur. Kegembiraan yang belum lama ini dialami secara bertahap memudar dengan kesulitan yang dia temui di Abyss. Teror mulai perlahan memakan tubuhnya. Jika Qin Lai ada di sini, ini mungkin akan menjadi lebih baik, gumam Du Xiangyang.
Ketika semua orang diam, gumamannya yang tenang terdengar oleh semua orang. Untuk beberapa alasan, setelah mendengar nama Qin Lai, orang-orang ini menjadi sedikit lebih terangkat. Dalam dekade terakhir, Qin Lai adalah orang yang menyelesaikan semua bahaya di tanah kekacauan, dan melakukan segala macam kemenangan yang mustahil. Di benak banyak orang, Qin Lai adalah orang yang selalu bisa menciptakan keajaiban. Jika bocah itu datang, situasi kita akan sedikit lebih baik. Bahkan Limu mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata Du Xiangyang. Para pemimpin pasukan mengangguk, dan merasa bahwa Qin Lai harus datang ke abis. Tanpa disadari, Qin Lai menjadi pilar mereka, dan menerima kepercayaan dan ketergantungan mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka berbicara, Qin Lai, Forevator Terminator, dan para ahli Boluo Realm melewati pintu masuk ranah rahasia ke abis. Menguasai. Di pintu masuk alam rahasia, para ahli altar jiwa ras Asura, yang dipimpin oleh Curtis, berlutut dan menyambut kedatangan Qin Lai. Nenek moyang Terminator dan Qin Lai berjalan bersama. Dia melihat para ahli Asura Rache segera membungkuk pada Qin Lai. Dia menerima kejutan besar. Nan Zhengtian, yang telah memasuki Void Realm, tahu bahwa para ahli Asura Rache yang berlutut semuanya memiliki Soul Altars dengan pandangan sekilas. Kehadiran Curtis dan yang lainnya membuatnya merasa kaget. Ini jelas seseorang di tahap akhir dari Void Realm. Dan ada 7 atau 8 dari mereka. Nan Zhengtian menjadi terganggu. Berdiri. Qin Lai melambaikan tangannya. Curtis dan yang lainnya berdiri dan kemudian dengan hormat menyebar. Pada saat ini, Teng Yuan, Nifit, Tyler, Banderas, dan yang lainnya datang melalui pintu masuk ranah rahasia bersama para ahli Boluo Realm. Mereka tahu hubungan antara Qin Lai dan Curtis, mereka tidak terkejut. Bagaimana situasinya sekarang? Qin Lai bertanya. Ras manusia dan orang-orang dari Nether Realm berpisah untuk berburu di Tanah Bahtes. Ras iblis bertanduk, ras bayangan gelap, dan ras mata hantu sangat cocok dengan lingkungannya, dan tidak menderita kerugian besar saat melawan abis. Iblis. Namun ras manusia, tidak cocok dengan lingkungan, mereka juga tidak memiliki pengetahuan tentang iblis neraka. Situasi mereka tidak baik, Curtis menjelaskan. Qin Lai mengangguk. Berdasarkan laporan Curtis, dia menunjuk ke kejauhan dan memberitahu Nan Zhengtian, ras manusia telah berkumpul di sana. Aku akan pergi duluan. Nan Zhengtian pergi sambil tersenyum. Tuan, orang-orang dari keluarga Chulen, apa pengaturanmu? Curtis tiba-tiba bertanya. Di mana mereka? Qin Lai bertanya. Curtis menunjuk. Qin Lai mengangguk mengerti dan kemudian memerintahkan Curtis untuk menemukan tempat bagi para ahli Boluo Realm di dekatnya. Semuanya, cari tempat untuk menetap dulu. Curtis akan memberimu pengenalan singkat tentang abis. Kamu harus terlebih dahulu memahami lingkungan dan geografi di sini sebelum bertindak, katanya kepada Teng Yuan. Ya, kami mengerti, kata Teng Yuan. Setelah ras asing Boluo Realm datang, ada 5 faksi berbeda yang berkemah di sini. Ras manusia, keluarga Chulen, penghuni Nether Realm, budak jiwa Qin Lai yang dipimpin oleh Curtis, dan ras Boluo Realm. Dari 5 faksi, ras manusia dan keluarga Chulen adalah yang terlemah diikuti oleh ras Nether Realm. Yang terkuat adalah ras Boluo Realm dan para ahli Asura Rache. Pada saat ini, 5 faksi berkumpul di daerah berbatu ini, dan menyebar keluar dengan pintu masuk ranah rahasia sebagai pusatnya. Qin Lai adalah orang yang mengumpulkan 5 faksi. Dialah yang memulai perburuan ini di abis, dia perlu menyeimbangkan 5 faksi yang berbeda ini. Dia pertama kali pindah ke keluarga Chulen. Keluarga Chulen adalah yang paling dekat dengan Curtis dan yang lainnya. Ketika sesuatu terjadi, Curtis akan segera tiba. Curtis sengaja mengatur ini. Pada saat ini, keluarga Chulen, yang dipimpin oleh Kerry, sedang mengelilingi api unggun. Mereka memanggang daging iblis abis peringkat 7. Mata Naji, Serin, dan Hester berkilat gembira. Kerry, sang patriark, memiliki ekspresi berpikir. Dia tidak bisa melupakan adegan ketika dia pertama kali datang ke abis, dan melihat banyak ahli Asura Rache, yang dipimpin oleh Curtis. Di antara orang-orang ini, ada Borba dari keluarga McConaughey yang datang untuk membunuhnya. Saat itu, Kerry terkejut. Kemudian, mereka datang dan mendirikan kemah di sini atas arahan Curtis. Setelah datang ke sini, dia dan anggota keluarga Chulen mengajukan banyak pertanyaan kepada Curtis. Curtis tidak memberikan penjelasan apapun. Curtis hanya menjelaskan keadaan abis, jenis-jenis iblis abis, kekuatan dan kelemahan mereka. Kemudian, mereka dengan bersemangat pergi berburu iblis abis. Akibatnya, tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok iblis neraka yang dipimpin oleh iblis ular bermata perak. Kerry,
Dalam pertemuan pertamanya dengan Abyss Devils, hampir terluka parah. Meskipun dia berada di alam Void. Kemudian Curtis datang dan membantu mereka membunuh kelompok iblis neraka. Curtis mengambil iblis ular bermata perak peringkat 8 dan meninggalkan iblis Abyss yang tersisa kepada mereka. Dia akhirnya mengetahui bahwa Curtis diam-diam merawat mereka. Ayah, dagingnya harus dimasak. Naji menyeringai dan menyerahkan sepotong besar daging Abyss Devil kepadanya. Dia berkata, ada sejumlah besar energi kedagingan yang terkandung dalam daging. Itu bahkan lebih banyak daripada di dalam daging naga raksasa, hampir tidak ada bandingannya. Carrie menelan sepotong daging matang. Matanya menyala dan dia menjadi bersemangat. Energi yang terkandung dalam daging iblis neraka peringkat 7 memang sangat melimpah. Energi daging sangat bermanfaat bagi garis keturunan ras Asura. Dia tahu jika Naji, Serin, Hester, dan yang lainnya sering memakan daging iblis Abyss ini, mereka akan cepat tumbuh kuat. Qinlai membawa kita ke tempat yang baik, dia memenuhi janjinya, kata Naji. Mata Serin bergerak dan dia berkata dengan cemberut, untuk beberapa alasan, di stasiun tetua di sini, saya merasakan kehadiran binatang jiwa gelap. Apa? Hester mengubah ekspresi. Naji juga khawatir. Kak, apakah kamu tidak salah klan Asura lainnya di sini merawat kami dengan baik? Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan Dark Soul Beast sepertinya tidak mungkin. Borba itu jelas dikirim oleh keluarga McConaughey untuk membunuh kita, tapi kita melihatnya di sini. Juga, dia tidak bertindak setelah melihat kita, kata pelayan tua keluarga Cullen, Josh, jelas bingung. Dia merasa klan lain bertindak sangat aneh. Saya tidak tahu apakah mereka terkait dengan Dark Soul Beast, saya hanya tahu, mereka tampaknya tidak memiliki niat jahat terhadap kita, kata Carrie. Hester, Naji, Serin, dan bahkan Josh mengangguk pelan. Belum lama ini, ketika mereka menghadapi sekelompok iblis neraka yang dipimpin oleh iblis ular bermata perak, mereka menghadapi bahaya pemusnahan. Curtis tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka. Melalui masalah ini, mereka tahu bahwa sementara klan Asura lainnya di sini suram dan aneh dalam tindakan mereka, mereka tidak memiliki niat jahat. Mereka secara bertahap melepaskan kekhawatiran mereka. Bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Tiba-tiba, suara Qinlai datang dari kejauhan. Di antara keterkejutan mereka, Qinlai perlahan berjalan mendekat dan menatap mereka sambil tersenyum. Kepala keluarga Cullen, Carrie, ragu-ragu setelah melihat Qinlai muncul. Dia berdiri, membungkuk sedikit dan berkata dengan tulus, terima kasih telah mengizinkan kami datang ke sini. Peringkat 7 Iblis Abyss. Qinlai melihat sekeliling dan melihat tubuh iblis neraka yang mereka panggang. Dia mengangguk dan berkata, sepertinya kamu telah menyesuaikan diri dengan tempat ini. Semua berkat perawatan senior Curtis, kata Carrie jujur. Qinlai berpikir dan kemudian mengerti. Dia tahu bahwa Curtis memberi bantuan keluarga Cullen pada awalnya karena mereka berasal dari ras yang sama. Keluarga Cullen menghindari korban yang tinggi di awal. Bagus sekali. Selama kamu menyesuaikan diri dengan tempat ini, kata Qinlai sambil tersenyum. Kamu pernah berkata, jika aku bersedia, kamu dapat mengatur agar aku bertemu dengan Dark Soul Beast, dan mungkin, menyelesaikan masalah jiwaku sepenuhnya. Apakah ini masih berlaku? Serin tiba-tiba berkata. Serin, teriak Carrie. Ayah, untuk beberapa alasan, setelah datang ke sini, saya menemukan saya tidak begitu takut pada Dark Soul Beast. Serin berbalik dan menatap Carrie. Dia berkata dengan serius, dan saya merasa dia benar-benar bersedia membantu saya. Carrie terdiam. Kamu berani melihat binatang jiwa gelap, Qinlai terkejut. Serin mengangguk dengan serius. Baiklah, aku akan segera mengaturnya, janji Qinlai. Terima kasih, kata Serin tulus. Sama-sama, membantu Anda juga akan menguntungkan saya, kata Qinlai ambigu. Dia telah mengetahui bahwa ada jiwa-jiwa yang hancur dalam jiwa Serin. Jiwa-jiwa yang hancur mempengaruhi Serin dan merupakan alasan mengapa dia bisa merasakan keberadaan Dark Soul Beast. Serin telah memperoleh pecahan jiwa itu dari tengkorak binatang jiwa gelap peringkat 10. Mereka adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh avatar jiwa binatang Qinlai. Setelah mengambil fragmen jiwa itu, avatar binatang jiwa Qinlai akan mendapatkan lebih banyak ingatan dan seni rahasia ras jiwa. Serin akan dibebaskan. Ini bermanfaat bagi dia dan Serin. Karena itu, dia terus menyarankan kepada Serin dan berharap Serin akan meminta untuk bertemu dengan avatar Soul Beast-nya. Hal-hal yang Serin ingin singkirkan selama bertahun-tahun secara kebetulan adalah apa yang dibutuhkan Soul Beast. Setelah berbicara sebentar dengan keluarga Cullen, Qinlai terbang ke tempat para ahli Nether Realm berkumpul. Ketika dia tiba di tempat perlombaan setan bertanduk, perlombaan mata hantu, dan perlombaan bayangan hitam berkemah, dia terdiam.
Semua penghuni Nether Realm memiliki ekspresi bersemangat. Mereka penuh dengan kegembiraan. Gordon, Luz, dan Gray. Mereka duduk di sebelah tumpukan mayat iblis neraka saat mereka memanggang daging. Anggota dari 3 ras merobek daging dan meminum darah iblis neraka. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang mirip dengan iblis abis yang buas. Ketika Qinlai tiba di antara mereka, dia merasa seolah-olah dia mendarat di segerombolan iblis neraka. Setelah penghuni Nether Realm ini datang ke Abyss, untuk beberapa alasan, aura mereka menjadi semakin mirip dengan Abyss Devils. Setelah memakan daging dan darah iblis Abyss, mereka merasa sangat baik, dan beberapa dari mereka mencapai terobosan. Klan iblis bertanduk menumbuhkan tanduk baru, dan klan mata hantu menumbuhkan mata baru. Qinlai ada di sini. Gordon dari ras iblis bertanduk melihatnya datang dan langsung tertawa. Di sebuah rumah kayu sederhana yang jauh, Ling Yuxi, Ling Xuanxuan, Ling Feng, dan anggota keluarga Ling lainnya berjalan keluar bersama Lapu. Tubuh Ling Yuxi mengeluarkan getaran jiwa misterius sedalam lautan. Dia menatap tajam ke arah Qinlai, mata ungunya berkedip saat dia berkata dengan lembut, "Tebakanmu benar, ras Nether Realm berbagi darah yang berasal dari Abyss." Setelah datang ke sini, kita semua merasa seolah-olah telah kembali ke rumah, teriak Gray, pakar Ghost Eye Rache dengan 9 mata. Ras iblis bertanduk, ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan anggota keluarga Ling yang garis keturunannya telah terbangun semuanya tampak bahagia dan bersemangat. Tak satu pun dari mereka menunjukkan jejak ketakutan atau kecemasan. Banyak mayat iblis neraka dapat ditemukan di dalam tempat berkumpul mereka. Ini berarti ekspedisi mereka di Abyss berjalan dengan lancar. Itu adalah fakta bahwa banyak dari mereka telah naik ke alam yang lebih tinggi setelah memakan daging dan darah iblis Abyss. Lingkungan jelas sangat cocok untuk mereka. Sementara umat manusia bertanya-tanya apakah mereka harus melarikan diri dari Abyss, ras Nether Realm bertanya-tanya apakah mereka harus pindah lebih banyak dari klan mereka. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa selain berkultivasi di Abyss, mereka memiliki perasaan bahwa mereka akan berkembang jauh lebih cepat daripada di alam Nether. Tentu saja, kemajuan ini semakin dipercepat berkat keberadaan iblis Abyss. Daging dan darah iblis Abyss sangat penting bagi kami. Setiap orang dari kita bisa tumbuh lebih kuat hanya dengan mengkonsumsinya. Gordon tertawa kecil. Kami sedang mempersiapkan pertempuran melawan Lord of the Abyss Bahtes. Luz menyatakan dengan ambisius. Qinlai tidak bisa membantu tetapi melirik Lapu. Lapu menjawab dengan penuh semangat, aku membutuhkan darah iblis neraka peringkat 9. Darah iblis neraka mungkin bisa memperbaiki kekurangan di garis keturunan kita. Gordon hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika dia mengatakan ini. Mungkin saja ketiga ras kita bisa berevolusi ke peringkat 10 dan berubah menjadi dewa iblis. Baik Gordon dan Luz menarik napas dalam-dalam ketika mereka berpikir bahwa mimpi mereka mungkin menjadi kenyataan. Qinlai berbalik untuk melihat Ling Yuxi. Tunangannya mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kita seharusnya bisa membunuh Lord of the Abyss. Qinlai merenung sejenak, tetapi tidak menyarankan keputusan mereka. Dia hanya berkata, harap berhati-hati. Karena dia memiliki ingatan avatar Soul Beast, dia tahu bahwa Lord of the Abyss terdekat bernama Bahtes adalah lawan yang sangat tangguh. Dia khawatir Ling Yuxi dan yang lainnya mungkin meremehkan kekuatannya dan akibatnya menderita banyak korban. Jangan khawatir, kami akan memastikan untuk merencanakan semuanya dengan baik. Kami benar-benar tidak akan bertindak sembarangan. Gordon tertawa kecil. Qinlai, bisakah pintu masuk ranahmu itu sering digunakan? Luz mengubah topik pembicaraan. Tentu saja, Qinlai mengangguk. Kami ingin memindahkan lebih banyak anggota klan ke Abyss. Saya percaya bahwa mereka akan beradaptasi dengan lingkungan dengan sangat cepat, kata Luz. Itu bukan masalah, Qinlai setuju dengan mudah sebelum bertanya dengan heran. Kalian semua membutuhkan energi iblis bawah untuk berkultivasi, kan bisakah kamu beradaptasi dengan energi Abyss? Saat dia mengatakan ini, semua orang termasuk Ling Yuxi memasang senyum aneh di wajah mereka. Apa yang salah? Dia bertanya dengan bingung. Kami ras Nether Realm meningkatkan kultivasi kami dan memperkuat garis keturunan kami melalui pemurnian energi iblis bawahan, Luz dari Dark Shadow Rache menjelaskan sambil tersenyum. Semua yang kita ciptakan dalam tubuh dan darah kita adalah energi iblis. Dengan membiarkan serangga iblis lapis baja dan menumbuhkan tanaman alam Nether, kami mengubah energi roh dunia Pulau Tujuh Mata dan Pulau Pemanggil Jiwa menjadi energi iblis bawah tanah. Untuk jenis kita, lebih banyak energi iblis bawah berarti garis keturunan dan kerajaan yang lebih kuat. Aku sadar akan semua ini. Qinlai mengangguk. Lalu apakah kamu tahu apa sumber energi iblis bawah tanah Nether Realm? Luz bertanya sambil masih tersenyum.
Qinlai menggelengkan kepalanya. Ada dua tempat asal energi iblis Nether Realm. Sumber pertama adalah Laut Yin Nether yang mendalam, dan sumber kedua adalah neraka 9 jiwa. Luz menyatakan. Qinlai tampak heran dengan ini. Tapi saya pikir energi iblis bawahan ada di mana-mana di alam Nether. Kamu tidak salah. Namun, adalah fakta bahwa semua energi iblis bawah ini berasal dari Laut Nether Yin yang mendalam dan neraka 9 jiwa. Luz menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan dengan serius. Saya pernah berkelana ke bagian terdalam dari Laut Yin Nether yang mendalam di mana energi iblis bawah adalah yang paling tebal. Saya dapat memberitahu Anda dengan benar bahwa energi iblis bawahan di sana, sangat mirip dengan energi abis. Itu sama dengan neraka 9 jiwa. Ling Yuxi mendukung pernyataannya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Qinlai tampak terkejut. Kamu seharusnya tahu abis lebih baik daripada kami. Apa yang disebut ras dewa dan ras jiwa sebagai energi alami abis? Ling Yuxi bertanya. Qinlai mengerutkan kening dan mencari istilah ras pamungkas untuk energi abis. Istilah Soul Rache tiba-tiba terlintas di benaknya. Energi iblis jurang. Baik ras jiwa dan ras dewa menyebut energi yang kacau dan kejam di tempat ini sebagai energi iblis jurang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Betul sekali. Energi ini disebut energi iblis jurang. Luz tertawa keras. Apa yang kita sebut energi iblis bawah tanah di alam Nether sebenarnya adalah bentuk energi iblis jurang yang jauh lebih encer. Sekarang kita tahu bahwa Laut Nether Yin Nether yang mendalam dan neraka 9 jiwa sebenarnya terhubung ke suatu tempat di abis. Ketika energi iblis jurang keluar dari Laut Yin Nether yang mendalam dan neraka 9 jiwa, mereka bercampur dengan energi roh alami dari alam Nether dan berubah menjadi energi iblis bawah dari waktu ke waktu. Bagi kami, energi iblis jurang adalah versi yang sangat kental dari energi iblis bawah. Apakah Anda mengerti mengapa kami sangat bersemangat sekarang? Jika tebakanku benar, nenek moyang kita mungkin telah pergi ke alam Nether melalui Laut Yin Nether yang mendalam dan neraka 9 jiwa sejak lama. Setelah kawin dengan ras lokal Nether Realm, keturunan mereka akhirnya bertambah banyak dan menjadi ras Nether Realm saat ini. Itulah mengapa darah iblis neraka mengalir di nadi kita. Luz tertawa keras ketika dia menyatakan tebakannya yang berani. Qinlai tercengang melampaui kata-kata. Sayangnya, energi iblis jurang yang mengalir ke alam Nether dari tingkat abis yang terhubung ke Laut Yin Nether yang mendalam dan neraka 9 jiwa hanya berjalan ke satu arah. Iblis abis dapat masuk ke dunia kita melalui Laut Yin Nether yang mendalam dan neraka 9 jiwa, tetapi kita tidak akan pernah bisa masuk ke level abis mereka melalui cara yang sama. Lapu menghela nafas dengan penyesalan yang jelas. Singkatnya, lorong-lorong ini mungkin saluran satu arah. Yang disebut saluran satu arah adalah bagian yang hanya bisa pergi dari satu sisi ke sisi lainnya. Tidak mungkin bagi makhluk di sisi lain untuk melewatinya. Lapu mengatakan bahwa segala sesuatu yang melewati Laut Yin Nether yang mendalam dan neraka 9 jiwa hanya bisa dari abis ke Nether Realm, tidak pernah sebaliknya. Karena sifat khusus bagian itu, tidak ada seorang pun dari alam Nether yang pernah berkelana ke abis, bahkan secara tidak sengaja. Mereka tidak menyadari bahwa ada tempat yang indah di sudut galaksi yang disebut abis, dan itu penuh dengan abis devils. Mereka tidak menyadari bahwa sumber garis keturunan mereka adalah abis, dan bahwa energi iblis bawah sebenarnya adalah bentuk energi iblis jurang yang diencerkan. Jika Qinlai tidak membawa mereka ke dalam abis, mereka mungkin tidak akan pernah mengetahui asal-usul garis keturunan mereka atau rahasia utama dari Profound Yin Nether Sea dan Nine Soul Hell untuk generasi yang akan datang. Kurasa aku tidak sengaja membantu kalian menemukan sumber garis keturunanmu, seru Qinlai. Semua garis keturunan kita cacat dalam hal-hal tertentu. Jika kita bisa memperbaiki kekurangan ini, kita akan menjadi sekuat iblis abis. Kata Gordon dengan penuh semangat. Garis keturunan iblis abis peringkat tinggi sama kuatnya dengan garis keturunan ras dewa, ras jiwa, atau ras roh. Mereka adalah beberapa makhluk terkuat di seluruh galaksi. Semua orang di sini ingin mengembangkan garis keturunan mereka ke tingkat yang transenden. Baik, aku akan memberitahu Curtis untuk membantumu memindahkan lebih banyak anggota klan ke abis. Qinlai berjanji. Setiap penghuni Nether Realm sangat senang mendengar ini. Kamu bisa memiliki seni rahasia ini. Ini adalah penelitian tentang garis keturunan, dan mungkin bisa memberi Anda beberapa inspirasi. Qinlai mencetak seni rahasia pencuri darah nenek moyang dalam kristal fragmen memori dan memberikannya ke Lapu. Saya harap Anda akan segera menemukan cara untuk memperbaiki kekurangan dalam garis keturunan Anda. Lapu menerima kristal fragmen memori. Sesaat kemudian, Lapu mengguncang dan mencengkeram kristal dengan erat. Penelitian ini sangat berguna. Kedua hal yang Anda berikan kepada saya kali ini dan terakhir kali adalah hal-hal yang saya impikan. Terakhir kali,
Qin Lai memberinya penelitian garis keturunan yang dia peroleh dari alam darah kekacauan. Itu adalah penelitian tentang garis keturunan ras kuno yang kuat yang menghabiskan ribuan tahun untuk diteliti oleh ras dewa. Kali ini, dia telah memberi Lapu seni rahasia mencuri darah ras manusia. Menurut pendapat Qin Lai, Lapu adalah leluhur darah di era ini, dan dia merasa bahwa pengetahuan mendalam Lapu tentang garis keturunan akan memberinya manfaat besar di masa depan. Saya percaya bahwa pencapaian Anda dalam hal garis keturunan akan melebihi leluhur darah kami. Sama seperti bagaimana leluhur darah telah mengubah ras manusia, saya yakin Anda juga dapat mengubah ras Netherrealm. Qin Lai berkata dengan sungguh-sungguh. Dukungan Qin Lai membuat Lapu sangat bersemangat. Setelah meninggalkan tempat berkumpulnya ras Netherrealm, Qin Lai menuju ke tempat berkumpulnya ras manusia sesuai dengan arahan Curtis. Tiba-tiba, garis keturunannya mendeteksi riak energi spasial yang sangat aneh di sepanjang jalan. Kemampuan terpendam pintu bintang bukanlah satu-satunya hadiahnya setelah menyatu dengan garis keturunan roh iblis bermata 8. Garis keturunannya telah menjadi sangat sensitif terhadap semua jenis riak spasial yang tidak biasa juga. Energi spasial yang ganas tapi kacau ini, kehadiran ini, itu Paman Duan. Ekspresinya sedikit berubah setelah dia mengetahui siapa pemilik energi itu. Dia tiba-tiba berubah arah dan terbang menuju sumber riak spasial yang aneh. Qin Lai mengaktifkan esensi darah hidupnya dan mengeksekusi Thunder Blitz Escape. Dia terbang melewati banyak pilar es raksasa seperti sambaran petir. 10 napas kemudian, dia berhenti di depan pilar es raksasa. Dia menatap pilar es dengan takjub. Pilar es itu begitu lebar sehingga butuh 10 orang untuk memegangnya. Tingginya hampir 100 meter. Ses, ses. Suara aneh datang dari pilar es tanpa henti. Percikan putih kecil kadang-kadang terbang keluar dari permukaan pilar es raksasa. Geraman rasa sakit yang terputus-putus juga bisa terdengar sesekali dari pilar es. Mereka jelas milik Duan Qianji. Qin Lai mengerutkan kening dan merenung selama beberapa detik. Kemudian, dia melayang ke udara. Dia terus terbang ke atas sampai dia mencapai puncak pilar es. Ketika dia melihat ke bawah dari atas pilar es, dia menemukan bahwa bagian tengahnya telah dilubangi. Hal pertama yang memasuki pandangannya adalah iblis ular bermata perak peringkat 8 yang sudah mati. Tubuhnya terjebak di dalam pilar es dalam posisi berdiri. Ada lubang berdarah di area dada ular setan bermata perak, dan seorang pria berlumuran darah terlihat melahap daging setan ular bermata perak di sana. Penampilannya tampak menakutkan seperti hantu. Pria berdarah itu terus mengeluarkan geraman tertahan saat dia menelan potongan daging. Dia tampak seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Pria berdarah itu jelas mengolah semacam seni rahasia intens yang memanfaatkan potensinya. Itulah mengapa dia membutuhkan sejumlah besar energi daging dan darah untuk memulihkan dirinya. Setiap kali dia menggeram, bilas spasial akan keluar dari tubuhnya karena kehilangan kendali. Itu adalah pemandangan yang sangat berdarah. Pria berdarah yang mengolah seni sublimasi batas dengan kekuatan penuh tidak lain adalah Duan Qianji sendiri. Dia memulihkan luka seriusnya dengan mengonsumsi darah iblis ular bermata perak. Qin Lai memperhatikan Duan Qianji dengan tenang dari atas pilar es. Terserap sepenuhnya dalam kultivasi, Duan Qianji sebenarnya gagal memperhatikan Qin Lai. Setelah mengamati pemandangan sejenak, Qin Lai terbang diam-diam dan mengirim perintah ke Curtis. Curtis segera tiba dan duduk di pilar es yang jauh. Lindungi dia sampai dia keluar dari pilar itu sendiri, perintah Qin Lai. Curtis mengangguk pelan. Akhirnya, Qin Lai meninggalkan daerah itu. Duan Qianji adalah seorang ahli dalam kekuatan ruang dan praktisi bela diri altar jiwa 3 tingkat yang hebat, tetapi bahkan dia telah menderita luka yang begitu mengerikan sehingga dia harus memulihkan dirinya melalui seni sublimasi batas. Ini berarti bahwa umat manusia pasti bekerja dengan buruk di abis. Hati Qin Lai terasa sedikit berat. Pada saat dia akhirnya tiba di kam ras manusia, dia memperhatikan bahwa sebagian besar praktisi bela diri kekuatan peringkat perak mengalami depresi dan kurang lebih terluka. Dia segera menyadari bahwa situasi sebenarnya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Praktisi bela diri Terminator Sekte adalah satu-satunya yang tampak segar kembali karena penampilan Nan Zhengtian. Semua orang mendesah sedih. Sepertinya kalian tidak melakukannya dengan baik. Dia tiba-tiba turun dari langit. Kamu akhirnya muncul. Tampak bermasalah, Limu mulai menjelaskan situasi mereka saat ini. Setan abis jauh, jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Kita semua mengalami kerugian besar hanya dalam waktu singkat. Energi alami abis juga terasa mirip dengan Netherrealm. Sulit bagi kita manusia untuk membiasakannya, kata Qi Yang. Kami semua dipaksa untuk mengisi kembali kekuatan kami melalui batu roh, Feng Yi bergema. Aku tidak melihat iblis neraka di sini.
Apakah Anda belum menangkap satu? Apakah kamu tidak mendapat manfaat dari iblis abis? Qin Lai mengerutkan kening. Iblis abis terkutuk itu memakan orang-orang mereka sendiri. Mereka memakan semua iblis abis yang telah kami bunuh dengan susah payah sebelum kami bisa membawanya pergi. Tang Beidou bersumpah. Praktisi bela diri Flaming Sun Island yang dipimpin oleh Tang Beidou dan Tan Miao melakukan lebih baik daripada pasukan peringkat perak lainnya. Mereka semua memiliki artefak roh kelas tinggi dan armor roh. Setiap orang diberi sejumlah bom mendalam berkobar juga. Faktanya, bom mendalam yang berkobar memainkan peran penting dalam membunuh iblis neraka. Sayangnya, iblis abis yang masih hidup dengan cepat menyambar, merobek dan melahap mayat tepat di depan mata mereka. Terlebih lagi, setelah iblis abis yang masih hidup memakan jenis mereka sendiri, tubuh dan kekuatan tempur mereka mulai pulih dengan kecepatan yang dipercepat. Mereka tidak punya pilihan selain mundur dari medan perang. Bahkan 3 ras Ghoul besar tidak akan memakan jenis mereka sendiri. Iblis abis ini terlalu kejam, Tan Miao menghela nafas. Bahkan dia dikejutkan oleh adegan berdarah itu. Dia berpikir bahwa tidak ada makhluk hidup cerdas yang akan melahap jenis mereka sendiri, terutama setelah jenis mereka baru saja musnah. Dia tidak siap ketika adegan mengerikan itu terjadi tepat di depannya. Pikirannya menjadi kosong di medan perang. Kesalahannya hampir merenggut nyawanya. Setelah melahap jenisnya sendiri, iblis neraka yang seharusnya terluka parah dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya dan mencoba membunuhnya. Dia tidak akan berdiri di sini jika Tang Beidou tidak menyelamatkannya tepat waktu. Iblis abis ini berbeda dari semua makhluk cerdas yang kita kenal sejauh ini. Mereka mematuhi hukum darah, dan mereka jauh di luar akal sehat kita, kata Qin Lai serius. Bahkan jika kita tidak muncul, iblis abis akan tetap saling membunuh di bawah perintah Lord of the Abyss. Setiap kali iblis neraka dikalahkan dalam pertempuran, pemenang pertarungan akan memakan yang kalah hidup-hidup. Setiap iblis abis di abis dapat memulihkan dan memperkuat kekuatan mereka sendiri melalui konsumsi daging iblis abis lainnya. Kamu harus beradaptasi dengan hukum abis yang kejam dan berdarah secepat mungkin, atau kamu tidak akan berburu di abis. Abis Devils yang memburumu, Qin Lai menyatakan dengan keras sambil menatap kerumunan. Semua orang tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Qin Lai, korban kita hanya akan bertambah buruk jika kita tidak dapat menemukan cara khusus untuk menghadapi iblis neraka, kata Limu. Cara spesial, Qin Lai tampak bingung. Bagaimanapun, jumlah dan ahli kami terbatas. Kita perlu memperbaiki kekurangan kita dengan cara lain, tambah Limu. Maksud Anda, Qin Lai masih gagal memahami apa yang dia maksud. Kita membutuhkan bom mendalam yang berkobar. Artefak roh yang dapat dibuang dan sangat kuat ini dapat menyelesaikan masalah kita. Limu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan dengan serius, saat ini hanya senjata pemusnah massal seperti Blazing Profound Bomb yang dapat membantu kita membalikkan keadaan. Jika kita bisa memburu iblis abis dengan benar, kita akan bisa memperkuat diri kita sendiri dengan darah dan daging mereka, dan menyempurnakan artefak roh yang lebih baik menggunakan tulang, nadi, tanduk, dan bagian tubuh lainnya. Hanya dengan begitu kita bisa perlahan membangun diri kita di abis. Setiap pemimpin pasukan peringkat perak tampak bersemangat ketika mereka mendengar ini. Kata-kata Limu telah mengingatkan mereka pada kekuatan penghancur yang luar biasa dari Blazing Profound Bomb. Bom mendalam berkobar telah memainkan peran penting pada awal perang melawan ras 3 hantu. Banyak dari 3 klan hantu diledakkan menjadi kehampaan oleh bom mendalam berkobar yang menakutkan itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa para praktisi bela diri tanah kekacauan tergila-gila dengan kekuatan bom mendalam yang berkobar. Mereka semua berpikir bahwa artefak roh penghancur ini dapat membantu mengubah keadaan mereka. Tuan Pulau Qin, kita semua bersedia membeli bom mendalam berkobar dengan harga jual. Qi yang menyatakan, tolong beritahu Flaming Sun Island untuk memfokuskan semua upaya mereka untuk menyempurnakan bom mendalam yang berkobar untuk saat ini. Artefak roh ini akan sangat membantu kita dalam memburu iblis neraka. Wang Enze menggemakan sentimennya. Qin Lai melihat ke arah kerumunan sebelum mengangguk. Baik, aku akan memerintahkan Flaming Sun Island untuk membuat bom mendalam berkobar sebanyak mungkin dan membawanya ke abis secepat mungkin. Maka masih ada harapan. Feng Yi menjawab. Di mana Jiang Zuze dan Sekte Bloodfin? Qin Lai bertanya tiba-tiba. Dia belum pernah melihat murid Sekte Iblis Darah atau peminum darah setelah dia tiba di kam ras manusia. Itu sedikit mengejutkannya. Anggota Sekte Bloodfin berpisah dengan kami tidak lama setelah mereka tiba di abis, jawab Tang Beidou. Kemana mereka pergi? Qin Lai bertanya lagi. Aku tidak tahu. Tang Beidou menggelengkan kepalanya. Tapi mereka tahu di mana kita berada. Jika upaya ekspedisi mereka tidak berjalan lancar, mereka mungkin akan kembali kepada kita. Mereka tidak akan.
Pada saat inilah Forevator Terminator menyela pembicaraan dan melihat ke arah kerumunan. Tidak akan lama sebelum Jiang Zuze dan peminum darahnya menjadi kekuatan terkuat di antara kita. Apa maksudmu? Wang Enze bertanya dengan heran. Nan Zhengtian terkekeh sebelum melanjutkan, Jiang Zuze memakan darah untuk tumbuh lebih kuat. Ini berarti bahwa mereka dapat tumbuh lebih kuat hanya dengan membunuh iblis neraka dan menyedot cadangan energi, daging dan darah mereka yang luar biasa. Jeda kemudian, dia menambahkan, bahkan mereka yang tidak berkultivasi dengan meminum darah seperti Bloodfin Sect dapat tumbuh lebih kuat hanya dengan berkultivasi di dalam kolam darah yang terbuat dari darah iblis neraka. Dalam hal ini, kami lebih rendah dari Sekte Bloodfin. Dia melirik Qinlai dan tersenyum santai. Qinlai kurang lebih telah melalui paruh terakhir dari kodeks darah sepenuhnya. Oleh karena itu, dia sadar bahwa tebakan Nan Zhengtian sangat akurat. Dia juga percaya bahwa Blood Drinkers Jiang Zuze dan Bloodfin Sect Sueli akan tumbuh kuat dengan cepat di abis. Diingatkan tentang sesuatu, Qinlai tiba-tiba mengirimkan pesan jiwa. Di alam Boluo, Zhuang Jing berkultivasi di Pulau Tujuh Roh. Matanya bersinar dengan energi jiwa. Tiba-tiba, Zhuang Jing melompat berdiri. Dia dengan cepat mencari Gerong Guang, praktisi bela diri yang ditugaskan untuk menjaga Pulau Tujuh Roh dan berkata, Qinlai mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda bahwa Pulau Flaming Sun harus memfokuskan semua upaya mereka untuk menyempurnakan bom mendalam yang berkobar dalam waktu dekat. Juga, dia ingin Anda memberitahu Langxi untuk berhenti membuang-buang waktunya di Tanah Rerun Mahadewa dan memimpin tombak darah ke abis sesegera mungkin. Qinlai telah memberitahu Gerong Guang sebelumnya bahwa Zhuang Jing akan bertindak sebagai perantaranya. Itulah sebabnya Gerong Guang tidak meragukan kata-katanya. Aku akan segera melakukan perintah itu, jawab Gerong Guang. Pada saat yang sama, Qinlai menarik Jiang An ke samping. Dia menusuk gelabelannya dan memanggil mayat progenitor Fudo menjadi ada. Mata Jiang An langsung membara dengan keinginan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Qinlai menatap Jiang An. Jika kamu menyerahkan semua yang kamu miliki sekarang dan bergabung dengan tubuh leluhur Fudo, kamu tidak akan pernah bisa melampaui pencapaian leluhur Fudo. Apakah kamu sadar akan hal ini? Setelah berbicara dengan Nan Zhengtian, Qinlai mengetahui bahwa semua orang yang bergabung dengan altar jiwa pembudidaya lain hanya bisa berkultivasi sejauh altar jiwa mengizinkan. Mereka tidak akan pernah bisa melampaui alam kultivator asli. Nan Zhengtian menyebut orang-orang ini pengecut. Itu sebabnya dia memberi Jiang An satu kesempatan terakhir untuk berubah pikiran setelah mengeluarkan sisa-sisa Fudo progenitor. Dia menjelaskan kepada pria itu dengan jelas kekurangan menyatu dengan altar jiwa pembudidaya lain. Aku sudah mengambil keputusan sejak lama. Jiang An menghela nafas sebelum melanjutkan, aku berbeda dari Nan Zhengtian. Aku sebenarnya seumuran dengan tuannya. Saya sudah tua, dan saya hanya memiliki begitu banyak umur. Tidak seperti dia, saya tidak mampu melangkah perlahan menuju puncak, saya juga tidak yakin dengan peluang saya untuk sukses. Baik, Qinlai menyerah dan menyerahkan jenazah leluhur Fudo dengan sungguh-sungguh ke tangan Jiang An. Setelah menerima sisa-sisa nenek moyang Fudo dan membungkuk pada Qinlai sekali, Jiang An dengan cepat meninggalkan daerah itu. Praktisi bela diri Black Fudo Cult yang tersisa mengejarnya sehingga mereka bisa melindunginya saat dia bergabung dengan Fudo Progenitor. Setelah Jiang An pergi, Qinlai merenung sejenak sebelum mengeluarkan patung kayu tempat makhluk Fudo pertama disegel. Apa keputusanmu, maukah Anda menyerahkan jiwa Anda kepada saya dan melayani saya selamanya? Atau akankah Anda dimeteraikan dalam patung kayu ini untuk selamanya? Qinlai bertanya. Saat menanyai makhluk Fudo pertama, Qinlai memeriksa di dalam patung kayu untuk melihat apakah tawanannya telah tumbuh lebih kuat. Apa lelucon? Kenapa aku, Dewa Fudo dari ras serangga Fudo tunduk pada manusia kecil sepertimu? Pikiran jiwa Viridian Blood Tot datang dari dalam patung kayu. Kedengarannya memberontak dan liar. Riak jiwa serangga Fudo sebenarnya telah tumbuh lebih kuat sejak terakhir kali dia memeriksanya. Setelah memeriksa bagian dalam patung kayu dengan cermat, dia menemukan bahwa sebagian besar kekuatan hidup aneh yang terkandung di dalam patung kayu telah diserap oleh Viridian Blood Tot. Patung kayu adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan kakeknya untuknya saat itu. Sampai hari ini, dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Memang benar bahwa Viridian Blood Tot tidak dapat berjuang bebas setelah disegel ke dalam patung kayu, tetapi juga berkultivasi dengan kecepatan yang luar biasa karena lingkungan unik dari patung kayu itu. Setiap kali Qinlai berbicara dengannya, dia menemukan bahwa jiwanya telah tumbuh semakin kuat. Situasi ini membuat Qinlai khawatir. Dia punya firasat bahwa makhluk Fudo pertama mungkin bisa berjuang bebas dari patung kayu setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Ketika itu terjadi, energi aneh di dalam patung kayu itu mungkin akan diserap sepenuhnya oleh makhluk Fudo pertama.
Lonceng alarm berdering di dalam kepalanya. Tiba-tiba, dia memikirkan kemungkinan lain dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja. Jika Anda tidak mau melayani saya, maka tidak ada gunanya menyegel Anda untuk waktu yang lama. Saya mungkin juga melepaskan Anda. Sambil mengatakan ini, dia berpura-pura membuka segel di dalam patung kayu dengan jiwanya. Berhenti. Anehnya, Viridian Bloodthought justru menghentikannya dengan tergesa-gesa alih-alih menjadi bersemangat. Kau tidak mau keluar mata Qinlai berbinar. Aku akan membunuhmu saat kamu melepaskanku. Katak darah Viridian mengancam. Saya tidak benar-benar khawatir tentang itu, jawab Qinlai dengan tenang. Jangan lepaskan aku. Aku baik-baik saja sekarang. Katak darah Viridian berkata dengan tergesa-gesa. Itu tidak ingin keluar di tempat pertama. Qinlai tiba-tiba menyadari. Ada kekuatan aneh di dalam patung kayu itu, dan kekuatan ini pasti sangat berguna untuk kultivasi dan evolusi Viridian Bloodthought. Setiap kali Qinlai memeriksanya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu tumbuh lebih kuat dengan kecepatan tinggi. Dia tahu bahwa itu berkultivasi menggunakan kekuatan yang terkandung di dalam patung kayu. Itulah mengapa ancamannya untuk menyegelnya secara permanen tidak efektif. Itu persis seperti yang diinginkan serangga Fudo sejak awal. Untuk saat ini, itu benar-benar tidak ingin keluar sampai selesai menyerap kekuatan di dalam patung kayu. Apa yang sebenarnya ditakuti adalah Qinlai membuka segel dan melepaskannya dari penjara. Aku mengerti sekarang. Qinlai akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi sepenuhnya. Sepertinya aku benar-benar menguntungkanmu dengan menyegelmu di dalam patung kayu ini. Saya telah membuat kesalahan besar. Untuk pertama kalinya, Viridian Bloodthought terdiam. Sekarang bicara, bagaimana sebenarnya manfaat patung kayu ini bagi Anda? Qinlai mencibir. Patung kayu ini memberi saya energi kehidupan yang halus. Itu adalah semacam kekuatan hidup yang bahkan lebih berharga daripada energi daging dan darah yang disempurnakan, dan sesuatu yang benar-benar dapat mempercepat evolusiku. Makhluk Fudo pertama berbicara dengan kejujuran yang mengejutkan setelah mengetahui bahwa Qinlai telah menyadari kebenarannya. Potongan kayu ini mungkin berasal dari pohon kehidupan kuno yang telah dipelihara oleh ras kayu. Ras kayu menyebut pohon kehidupan kuno mereka, Ibu. Setiap cabang pohon kehidupan kuno mengandung sejumlah besar energi kehidupan yang disempurnakan. Energi ajaib ini dapat meningkatkan umur seseorang, mengaktifkan potensi seseorang dan memulai transformasi garis keturunan seseorang. Energi kehidupan halus dari pohon kehidupan kuno. Qinlai bergidik. Setelah merenung sejenak, dia mengirim pesan ke budak jiwa ras Asura dan menyuruhnya untuk memanggil seseorang dari ras kayu alam Boluo. Pada saat yang sama, gumpalan jiwanya yang halus menyelinap jauh ke dalam orb penekan jiwa. Qinlai menemukan Spirit of Void and Chaos kayu di dalam tingkat keempat orb penekan jiwa. Saat ini, itu terbungkus dalam gelembung dan mengalami semacam evolusi. Dia tahu bahwa Spirit of Void and Chaos kayu akan membutuhkan sedikit lebih lama sebelum bisa naik garis keturunannya dari peringkat 6 ke peringkat 7. Dia menatap dalam-dalam pada tubuh kayu Spirit of Void dan Chaos. Kayu Spirit of Void and Chaos tampak seperti pohon kecil di dalam gelembung. Kembali ke Graveyard of Gods pertama, dia ingat Xie Jingxuan memberitahunya bahwa kayu yang digunakan untuk membuat patung kayu itu identik dengan tubuh kayu Spirit of Void and Chaos. Ini berarti bahwa Spirit of Void and Chaos kayu mungkin adalah bagian dari pohon kehidupan kuno. Saat itu, seorang ahli balap kayu bernama Yaji memasuki makam dewa dengan salah satu patung kayu kakeknya untuk mencari sesuatu. Sayangnya, Yaji akhirnya tewas di dalam tanah terlarang kayu di dalam makam dewa. Roh kayu, pohon kehidupan kuno, patung kayu, balap kayu. Qinlai bergumam pada dirinya sendiri dan mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Dia mengabaikan tangisan Viridian Bloodthought yang datang dari dalam patung kayu. Aku bisa mengambil alih tubuhmu dan menyerap energi kehidupan yang halus di dalam potongan kayu ini bahkan jika kamu melepaskanku. Kamu dengar. Viridian Bloodthought melolong mengancam di dalam patung kayu. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan satu sama lain, manusia rendahan? Jika Anda mengizinkan saya untuk menyerap sisa energi kehidupan halus di dalam patung kayu ini, saya bisa berjanji atas nama ras serangga Fudo untuk tidak menyerang anak buah Anda di masa depan. Bagaimana menurutmu? Aku bahkan bisa membantumu menyerang musuhmu. Hei manusia, bicara padaku. Untuk apa kamu mengosongkan diri? Petik 2, petik 2. Viridian Bloodthought bekerja keras untuk terus tinggal di dalam patung kayu. Ia tahu betul bahwa jumlah energi kehidupan halus yang terkandung di dalam patung kayu itu sebenarnya lebih besar dari apa yang dikatakannya pada Qinlai. Energi kehidupan yang halus ada di dalam inti diagram roh patung kayu itu. Itu juga tempat di mana itu disegel.
Jika Qinlai benar-benar mengusirnya dari patung kayu itu, dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu memasuki kembali patung kayu itu dan menyerap energi kehidupan yang halus di dalamnya. Ia benar-benar tidak ingin pergi secepat ini. Itulah mengapa ia mencoba memohon pada Qinlai dan membuat serangkaian penawaran. Namun, Qinlai tidak memberikan jawaban. Saat ini, Qinlai untuk sementara menarik jiwanya dari patung kayu dan menunggu dengan tenang sampai ahli balap kayu tiba. 15 menit kemudian, Teng Yuan, Nifit, dan budak jiwa ras Asura memimpin Roshin yang kebingungan ke Qinlai. Roshin adalah ahli balap kayu terkuat di alam Boluo. Garis keturunannya berada di peringkat 9, dan seluruh tubuhnya ditutupi kerutan kayu alami yang tampak seperti kulit pohon. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti pohon kuno yang telah mengolah dirinya menjadi roh iblis. Dia menatap Qinlai dengan bingung dan bertanya setelah tiba, bagaimana saya bisa membantu Anda? Roshin tahu bahwa Qinlai adalah kepala tanah kekacauan, dan bahwa Qinlai adalah alasan mengapa ras kayu diberi izin untuk memasuki alam misterius ini. Dari Teng Yuan, dia juga mengetahui bahwa Qinlai adalah orang yang menyelamatkan mereka dari bahaya. Itulah mengapa dia merasakan sedikit rasa terima kasih dan rasa hormat terhadap Qinlai. Mohon dilihat, apakah Anda mengenali benda ini? Qinlai menyerahkan patung kayu itu kepada Roshin. Saat Roshin menerima patung kayu itu, kulitnya yang seperti pohon tiba-tiba bersinar dengan cahaya kehijauan. Kekuatan hidup yang kaya mengalir keluar dari setiap inci tubuhnya. Tungkai ibu, ini adalah anggota tubuh ibu. Roshin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya gemetar. 1110.